Saya Umi Keket dari Gelora Jawa Timur mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-1. Semoga semakin jaya, semakin berkembang, semakin memberikan manfaat di dunia pendidikan, dan semakin menginspirasi. Sharing and growing together. Assalamualaikum. Halo sahabat Lontara, happy first anniversary dari saya Ratna Mardining Tias, Gelora Jatim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ali Idris dari Gelora Jatim mengucapkan selamat ulang tahun yang pertama bagi Lontara. Semoga sukses selalu dan berjaya. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Lontara, saya Ica dari Gelora Jatim mengucapkan happy anniversary yang pertama buat Lontara. Dikutip dari Najwa Shihab, jika pengajaran adalah transfer pengetahuan, pendidikan harus menumbuhkan kesadaran. Dan disinilah peran Lontara hadir, seperti logonya, dari Sulawesi untuk Nusantara. Dan kita harus terus berjuang untuk memajukan pendidikan bagi guru-guru di Indonesia tentunya. Selamat untuk Lontara, dan kita harus terus berjuang. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah Lontara membersamai kita, memberikan begitu banyak ilmu yang bermanfaat, menginspirasi seluruh guru Nusantara. Ulang tahun selalu menjadi momen yang paling spesial. Memasuki usia 1 tahun tayangan Lontara, saya Arfiani Babai, Kepala Pusat Pelatihan Guru SSLC IGI, mewakili seluruh kru SSLC IGI, mengucapkan selamat ulang tahun yang pertama tayangan Lontara. Di momen yang spesial ini, tak lupa pula saya menyampaikan terima kasih atas dukungan dan kepercayaan para guru sahabat Lontara yang dengan setia mengikuti tayangan-tayangan Lontara. Semoga ilmu yang kita peroleh bermanfaat untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Happy anniversary yang pertama tayangan Lontara. Selamat dan sukses untuk seluruh kru Lontara. Semoga ke depan Lontara makin sukses mengawal pendidikan di jalur tol langit. Oke, Bapak dan Ibu, selamat datang di Learning Orang Nusantara. Pertama kali kami mengadakan workshop dengan kegiatan 82 JP. Untuk para panitia yang masih ada di bawah, silakan untuk klik raise hand agar segera dinaikkan ke dalam panelis. 15 menit lagi kita akan mulai. Bapak dan Ibu, sekedar informasi, jika ingin mengajukan pertanyaan nanti kepada narasumber dan seperti apa bentuk pelatihannya, bisa klik di tombol chat ya di layar Bapak dan Ibu, atau bisa juga mengajukan raise hand atau klik raise hand bagi Bapak Ibu yang mau mengajukan pertanyaan secara langsung untuk para panelis. Ada Bu Sulastri Sasmita, Bu. Saya host. Oke, ramai sekali hari ini. Selamat datang semuanya. Halo Ibu Uli. Halo Bu Uli. Ibu Uli Jackson. Halo Ibu Uli. Ibu Uliawati.
Halo? Oke, buat para panitia yang masih ada di bawah, silakan klik raise hand ya untuk dinaikkan sebagai panelis. Siti Suryani. Ini Ibu Suryani. Ibu Ika ada, Ibu Rosdiana, Ibu Rosminar, Ibu Aulia, Ibu Uli, Ibu Anita. Oke, itu saja. Mana yang lain? Oh, ada Pak Imros. Ibu Anita. Halo, Assalamualaikum Pak Imran. Ya, waalaikumsalam. Oke, Pak sudah masuk akhirnya. Ini 10 menit lagi kita akan mulai, cuman bisa memberikan informasi enggak Pak kepada para peserta seperti apa pelatihannya dan syarat-syaratnya seperti apa, pengumpulan tugasnya juga seperti apa. Silakan Pak Imran. Oh ya, Atau nanti ya pada saat pembukaan, gimana? nanti sih ada pengarahan khusus. Jadi Oh gitu, pengarahannya ya. tidak apa-apa diulang-ulang berkali-kali, di grup juga nanti diarahkan kembali. Baik Pak Imran. Sesuai jadwal ya Bapak dan Ibu, kita akan mulai jam berapa nih? Mulai jam 9 ya. Jam 9 kita mulai pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan materi pertama, implementasi SAC sebagai media pembelajaran oleh Ibu Haji Zainab. Untuk daftar hadirnya, Bapak dan Ibu, setiap materi itu akan ada daftar hadir. Jadi diusahakan Bapak dan Ibu mengisi daftar hadir. Daftar hadirnya ada nanti kami kirimkan pada saat masuk sesi tanya jawab. Silakan diklik hostnya atau moderatornya, host atau moderator pada saat materi itu. Kemudian ada pesan yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu di room chat. Atau bisa juga nanti para panelis membantu mengirimkan chat pesan kepada Bapak Ibu untuk mengisi daftar hadir. Jadi tiap materi ada sesi pengisiannya, daftar hadirnya. Jumlah peserta yang daftar berapa Pak Imran? Yang terkonfirmasi mungkin nggak sampai setengah, sudah sampai setengahnya lah. Saya cek dulu terakhir lah. Bu Ika, berarti kita mulai jam 8 ya? Ya, siap jam 8 waktu Jam 8 Indonesia ya. Barat. Terakhir responden 180. Ada Bu Amdi, Bun. Hah? Bu Amdi? Bentar. 180 Pak Imran. 180, tapi enggak, ini pendaftar di link. 180. Nah, belum semuanya konfirmasi untuk berdonasi. Yang konfirmasi berapa Bu Ika? Yang konfirmasi di grup berapa ya? 60-an kayaknya. Soalnya tiap menit SMS banking masuk terus. Tadi ada Berapa ya? 79 berapa? Mungkin sudah sampai 80-an sekarang Bu Ika. 83 ya? Ya, sekitar itu. Berarti 8.300.000. Karena masih ada yang Iya. ada tadi yang sempat saya add ke grup tapi belum ada anunya. Belum ada konfirmasi untuk ini.
Enggak minimal berarti Iya. 8.300.000 bisa kita sumbangkan begitu. Iya. Iya, Tapi insya Allah mungkin bisa lebih kita sumbangkan. dari Alhamdulillah. 8.300.000 karena ada yang bilang hari Senin baru transfer. Iya, enggak minimal 8.300.000 gitu, minimal. Tapi orangnya ini sudah ada di grup ya, yang Senin baru transfer. Ya, sudah ada di grup. Oh iya, berarti sekitar itu. Karena di ini 23 admin berarti panitia semua ini ya. Ada 106 peserta. Jadi sekitar 83 Ya, 83. peserta. Ya minimal 8.300.000 ada gambaran bisa kita sumbangkan untuk teman-teman di korban banjir Masamba begitu ya. Iya. Semuanya, insya Allah semuanya disalurkan ke Semuanya IG. disalurkan. Iya, ke korban Alhamdulillah. bencana melalui rekening IG Lu Utara. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang Bapak Ibu Ini ada sumbangkan. pertanyaan, Bun. Apa Bun? Untuk daftar hadir ya, sekedar informasi Bapak dan Ibu, untuk daftar hadir itu akan di-share pada saat sesi tanya jawab tiap-tiap materi. Jadi untuk hari ini ada 8 materi. Jadi ada 8 daftar hadir yang akan diberikan pada saat sesi tanya jawab. Arfi belum masuk. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas partisipasi Bapak Ibu di kegiatan ulang tahun Lontara yang ke-1. Mudah-mudahan apa yang Bapak Ibu donasikan menjadi ladang amal untuk Bapak Ibu semua, membuka pintu-pintu rezeki bagi Bapak Ibu semua, Bapak Ibu dalam keadaan selalu sehat dan bisa beraktivitas dan mendapat ilmu yang barokah begitu ya. Tujuh menit ke depan kita akan mulai kegiatan, dimulai dengan pembukaan, lalu materi pertama begitu ya. Ini Pak Imran saya play ulang atau videonya atau gimana nanti Pak Imran? Video yang ucapan. Mau sekarang juga boleh Bunda Iya. Ika? Iya, itu untuk mengisi sesi-sesi. Oh ya, sekarang aja ya. Oke, mungkin sambil menunggu saya putar juga ya. Sambil Iya. menunggu peserta yang lain karena 7 menit lagi kita akan mulai. Bu Arfi mana videonya? Ada di dalamnya udah. Oh, udah Ada, sudah ada. Tengah malam minta dieditkan video. Waduh. Udah malam. Siapa punya Oh ya, ulang tahun yang pertama kepada Lontara. Kemudian apa yang dilakukannya buat kita semua beribadah ibadah di mata Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian apa yang sudah kita lakukan bisa bermanfaat. Kok di pause? Suaranya double. Di pause itu ikan. Matikan dulu coba mikrofon itu. Di mana? Pause. Oh, di aku. Oke, bentar. Nah, Bun, tadi double suaranya. Double suaranya di aku. Suara siapa? Suara siapa? Enggak, tadi sudah bagus. Oh ya, ulang tahun yang pertama kepada Lontara. Kemudian apa yang dilakukannya buat kita semua beribadah ibadah di mata Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian apa yang sudah kita lakukan bisa bermanfaat. Pak Imran, matikan dulu mikrofonnya, double suara Pak Imran. Aku juga deh, bentar. Oke. Bagi banyak orang, dan saya berharap sebagai ketua umum IG, apapun yang terjadi terus-menerus mengembangkan diri untuk bisa bermanfaat sebanyak mungkin guru-guru Indonesia dan kalau perlu siswa-siswa di seluruh Indonesia
dan afiliasinya bisa ya kalau bisa lengkap lah seluruh Indonesia, sehingga kegiatan-kegiatan seperti ini menjadi kegiatan yang ya sederhana saja buat kita sebenarnya, meskipun bagi orang lain sesuatu yang luar biasa. Sekali lagi selamat ulang tahun Lontara. Assalamualaikum, selamat ulang tahun untuk Lontara yang ke-1. Mudah-mudahan tetap menginspirasi guru-guru di Indonesia. Tetap semangat dan teruslah berbagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum, saya Chandra Trubayanti, Sekretaris Sadar IGI sekaligus Ketua Wilayah IGI Papua Barat, mengucapkan selamat ulang tahun untuk teman-teman Lontara yang pertama. Sukses selalu, jangan pernah berhenti untuk berbagi, dan terus menginspirasi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Anita Nur Hasanah dari Sadar IGI. Selamat ulang tahun Lontara yang ke-1. Tetap memberikan tayangan edukasi yang bermanfaat, tetap mengudara dan sukses selalu. Selamat ulang tahun Lontara. Dan Assalamualaikum. Hari ulang tahun yang pertama Lontara Learning Online Nusantara. Semoga tetap jaya di udara dan tambah berkibar. Learning Online Nusantara, happy birthday to you. Mantap. Lontara, kami dari MGMP Biologi Berbagi mengucapkan selamat untuk grup Lontara. Selamat ulang tahun yang pertama buat Lontara. Selamat milad pertama. Selamat atas meraih suksesnya grup Lontara. Selamat milad kepada tim Lontara. Selamat ulang tahun yang pertama buat Lontara. Semoga semakin hebat, semakin jaya, semakin sukses, dan semakin dapat bermanfaat untuk kemajuan pendidikan di Indonesia. Selamat. Lontara tetap jaya, tetap selalu berbagi demi kemajuan pendidikan. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat dan masih bisa berbagi ilmu tentang pendidikan ini. Grup Lontara dan juga grup MBB Biologi Berbagi mudah-mudahan selalu terus sinergis, selalu terus bekerja sama untuk penggiat dalam dunia pendidikan. Semoga dedikasi, kreasi, dan inovasi dalam dunia pendidikan terus tetap berjaya. Webinar Lontara yang telah 1 tahun melanglang buana di jagat webinar yang cukup membuat kita juga tercerahkan. Selama ini Lontara sudah berhasil memberikan nuansa yang cukup bagus untuk pencerahan para guru-guru yang ada di Nusantara ini. Ya, sekali lagi ucapkan selamat, semoga tetap sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat ulang tahun yang pertama buat Lontara. Semoga tambah sukses, semoga tambah jaya, dan selalu menginspirasi buat Bapak Ibu guru yang ada di Indonesia. Selamat ulang tahun yang pertama buat Lontara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Endang Sulisdawati dari Gelora Jatim mengucapkan selamat ulang tahun kepada Lontara. Yang pertama, semoga semakin jaya, semakin sukses ke depannya, dan semakin bermanfaat terutama untuk pendidikan di Indonesia. Selamat ulang tahun.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Samsul Muin dari Gelora Jawa Timur mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-1 pada Lontara. Semoga Lontara ke depan semakin jaya dan menginspirasi Bapak Ibu semoga Tuhan. Salam semangat dari Gelora Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Lontara. Saya Umi Keket dari Gelora Jawa Timur mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-1. Semoga semakin jaya, semakin berkembang, semakin memberikan manfaat di dunia pendidikan, dan semakin menginspirasi. Sharing and growing together. Assalamualaikum. Halo sahabat Lontara, happy first anniversary dari saya Ratna Mardining Tias, Gelora Jatim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ali Idris dari Gelora Jatim mengucapkan selamat ulang tahun yang pertama bagi Lontara. Semoga sukses selalu dan berjaya. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Lontara, saya Ica dari Gelora Jatim mengucapkan happy anniversary yang pertama buat Lontara. Dikutip dari Najwa Shihab, jika pengajaran adalah transfer pengetahuan, pendidikan harus menumbuhkan kesadaran. Dan disinilah peran Lontara hadir, seperti logonya, dari Sulawesi untuk Nusantara. Dan kita harus terus berjuang untuk memajukan pendidikan bagi guru-guru di Indonesia tentunya. Selamat untuk Lontara, dan kita harus terus berjuang. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lontara membersamai kita, memberikan begitu banyak ilmu yang bermanfaat, menginspirasi seluruh guru Nusantara. Ulang tahun selalu menjadi momen yang paling spesial. Memasuki usia 1 tahun tayangan Lontara, saya Arfiani Babai, Kepala Pusat Pelatihan Guru SSLC IGI, mewakili seluruh kru SSLC IGI mengucapkan selamat ulang tahun yang pertama tayangan Lontara. Di momen yang spesial ini, tak lupa pula saya menyampaikan terima kasih atas dukungan dan kepercayaan para guru sahabat Lontara yang dengan setia mengikuti tayangan-tayangan Lontara. Semoga ilmu yang kita peroleh bermanfaat untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Happy anniversary yang pertama tayangan Lontara. Selamat dan sukses untuk seluruh kru Lontara. Semoga ke depan Lontara makin sukses mengawal pendidikan di jalur tol langit. Sama-sama Bunda. Saya mulai Pak Imran? Bumi. Pak Imran, kita mulai? Ya. Baik. Perekam ada ya? Ya, sebentar. Presenternya dipindahkan dulu, Bun. Iya, sebentar. Sebentar ya, satu-satu dulu. Sebentar. Ke Pak Imran ya. Sebentar. Ya. Bentar. Oke, saya buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu hebat seluruh Indonesia. Lagi dan spesial. Kenapa spesial? Karena kita mempersembahkan pelatihan online pembuatan media belajar dalam rangka Milad Lontara yang ke-1. Pada hari ini saya Umi Tira Lestari dari Kota Bogor akan memandu acara pembukaan pagi hari ini. Untuk mengefisienkan waktu, saya persilakan Pak Samsir untuk membawakan kegiatan ini. Silakan Pak Samsir. Baik, terima kasih Teh Umi atas kesempatan yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak dan Ibu guru hebat sekalian, kembali saya mengajak kepada kita semua untuk memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari ini kita semua masih diberikan nikmat kekuatan dan kesehatan untuk kemudian bersama-sama berada di room meeting Lontara pagi ini dalam rangka memperingati setahun Lontara mengudara di Tol Langit Pendidikan. Semoga Lontara tetap konsisten dan istiqamah dalam berbagi dan share informasi seputar pendidikan, baik itu yang terkait dengan IT maupun yang non-IT. Alamin. Dan Ibu sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, teman-teman panitia dan menginformasikan kepada Bapak dan Ibu semua bahwa Bapak dan Ibu yang tergabung dalam kegiatan ini sungguh sangat beruntung karena kegiatan kita ini selain kita share informasi bagaimana memperoleh ilmu tentang bagaimana membuat media pembelajaran, Bapak dan Ibu juga telah berdonasi dan insya Allah donasi Bapak dan Ibu itu kemudian akan kita salurkan ke saudara-saudara kita yang menjadi korban banjir di Masamba, Kabupaten Luwu Utara. Bapak dan Ibu sekalian, mungkin pagi ini saya tidak berlama-lama memberikan informasi kepada Bapak dan Ibu sekalian, dan insya Allah pagi ini kegiatan kita itu akan dibuka oleh Bapak Koordinator Lontara, dan insya Allah untuk beberapa hari ke depan kegiatan kita ini akan dibersamai oleh teman-teman narasumber hebat dari internal tim Lontara, dan kita ada beberapa materi. Dan untuk lebih jelas dan efektifnya waktu kita, Bapak dan Ibu sekalian, mari kita bersama mendengarkan penjelasan dari Koordinator Lontara, Bapak Imran Rosyadi, untuk memberikan arahan sekaligus membuka kegiatan pelatihan pembuatan media pembelajaran dalam rangka setahun Lontara ini. Untuk itu, saya persilahkan kepada Pak Imran Rosyadi untuk memberikan arahan dan sambutan sekaligus membuka kegiatan pelatihan kita hari ini. Disilahkan Pak Imran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Bapak Ibu, khususnya peserta workshop Lontara yang saya hormati, rekan-rekan tim inti dan yang membackup Lontara selama setahun terakhir ini, izinkan saya pertama kali mengucap syukur atas kebersamaan kita semua sampai hari ini, karena Lontara ini bukan kegiatan saya sendiri, tapi ini kegiatan kita bersama. Kebetulan saya hanya menginisiasi sebuah nama dan rekan-rekan semua yang membersamai Lontara sampai hari ini. Tentunya secara pribadi saya berterima kasih atas kebersamaan yang telah ada selama ini, dan sangat bersyukur karena 1 tahun di Lontara ini kita rayakan dengan cara berdonasi pemateri mensedekahkan ilmu dan peserta mensedekahkan uangnya untuk rekan-rekan kita yang sampai sekarang ini di Luwu Utara masih butuh bantuan, masih butuh aluran bantuan dari kita semua. Jadi sangat besar rasa syukur saya mewakili mungkin teman-teman semua atas 1 tahun Lontara, dan kita bisa beramal bersama dengan cara kita masing-masing. Semoga ikhlas dan semoga bantuan nanti yang sampai detik ini tercatat 8 juta lebih, 8.300.000-an. Mudah-mudahan masih bisa bertambah untuk
saudara-saudara kita di Luwu Utara. Karena di sana ada dua tim Lontara yang berada di Luwu Utara sana, dan selalu memberikan kabar bahwa memang di sana masih banyak membutuhkan aluran tangan dari kita semua. Itu kegiatan kita hari ini. Jadi 1 tahun Lontara tepatnya tayang perdana itu 20 September untuk Lontara Kids dan 21 September untuk kegiatan Lontara tahun lalu. Jadi tepatnya sudah setahun lebih kita tayang bersama. Cuma momen untuk merayakannya kita tentukan hari ini untuk workshop bersama. Mudah-mudahan Lontara ke depan masih bisa bersama-sama, masih dibutuhkan terutama. Saya yakin Lontara mungkin akan tutup jika tidak ada lagi yang membutuhkan. Jadi selama masih dibutuhkan, saya yakin teman-teman Lontara masih bersedia mensedekahkan tenaga dan waktunya untuk mengkoordinir kegiatan-kegiatan berikutnya. Bapak Ibu peserta, kegiatan kita hari ini seharian penuh, jadi tapi tidak masalah buat Bapak Ibu, mungkin ada yang sambil makan, sambil menemani anak belajar atau menemani anak bermain, selagi masih bisa mendengar arahan-arahan dari 8 pemateri sebentar, ataukah mungkin terkendala jaringan, masih bisa menunggu di malam hari atau besok untuk melihat rekaman dari tim yang bertugas. Jadi 8 materi ini kami rangkum dalam 1 hari pelaksanaan, dan nantinya Bapak Ibu tentunya ada tugas. Sudah banyak yang bertanya apa 8 materi ini nantinya harus diselesaikan tugasnya, apakah ada beberapa untuk mendapatkan sertifikat senilai 82 jam. Itu sudah banyak pertanyaan yang masuk. Mungkin saya akan jawab sekarang, dan ini termasuk pengulangan-pengulangan dari japrian-japrian yang masuk. Bapak Ibu mungkin jika ingin memperoleh sertifikat 82 jam, itu tentunya harus ada tugas masuk. Tapi kami memilah-milah Bapak Ibu yang bisa masuk memasukkan tugas sampai 8, itu tentunya 7 sampai 8, 7 tugas sampai 8 tugas, itu tentunya akan dapat sertifikat 82 jam dengan kategori sangat memuaskan. Itu dengan kategori sangat memuaskan. Untuk yang 4 sampai 6 tugas itu kategori memuaskan. Kemudian berikutnya itu kategori baik, dan itu. Jadi walaupun mungkin Bapak Ibu hanya bisa menyelesaikan 1 tugas dari 8 materi ini, Bapak Ibu akan tetap dapat sertifikat itu. Jadi 1 tugas ataukah 8 tugas sama sertifikatnya 82 jam, hanya ada kategori yang baik, memuaskan, dan sangat memuaskan. Itu saja yang membedakan dari pencapaian sertifikat yang Bapak Ibu setor nanti. Jadi sesuai jumlah tugas yang dimasukkan ke grup peserta. Jadi ada 8 materi. Saya yakin semua narasumber itu menyiapkan materinya masing-masing. Kalau saya pribadi, tugas saya dari saya nanti tidak terlalu sulit. Nanti pada saat materinya saya sampaikan. Gitu. Jadi selama 1 hari ini, 8 materi ini kita nanti ada break 2 kali istirahat untuk sholat dan makan. Per materinya itu mungkin sekitar 50 sampai 60 menit. 50 sampai 60 menit. Saya yakin tidak semuanya bisa menampung pertanyaan secara langsung hari ini. Jadi Bapak Ibu yang masih menyisakan pertanyaan, nanti kirim pertanyaannya ke narasumber di grup peserta. Jadi grup peserta itu akan aktif sampai tanggal 18 nanti.
setiap harinya Bapak Ibu bisa bertanya di sana. Itu. Jadi satu hari fokus satu materi, misalnya hari Senin nanti khusus materi Prezi. Jadi silakan Bapak Ibu bertanya sepenuhnya tentang materi Prezi di hari Senin dan saya standby untuk mengarahkan. Di hari selanjutnya seperti itu juga untuk materi yang lain. Saya rasa itu teknis kegiatan kita. Jadi hari ini full sampai sore ya, sampai sore kita Vicon. Mudah-mudahan laptop, tenaga dan kuota Bapak Ibu semua standby, tidak terkendala apapun hari ini. Kalaupun ada yang menemui kendala, silahkan kita koordinasi secara terbuka di grup peserta. Banyak admin, banyak panitia yang standby di sana untuk sambil mengarahkan. Dan juga buat Bapak Ibu yang memang baru pertama kali join ke Webex dan memang hari ini terkendala, jangan khawatir, insya Allah ada rekaman dari kegiatan ini yang bisa Bapak Ibu nonton nantinya di hari-hari berikutnya. Jadi kegiatan kita ini 14 hari, biar menyesuaikan dengan jumlah jam 82 jam, dan juga sertifikatnya nanti insya Allah diterbitkan dari SSLC IGI, itu salah satu pusat pelatihan guru. Jadi yang bertanda tangan kepala pusat pelatihan guru SSLC IGI bekerja sama dengan Lontara, sertifikatnya 82 jam, cuma kategorinya yang beda-beda sesuai dengan setoran tugas Bapak Ibu peserta. Saya rasa itu buat panitia, saya rasa ada sertifikat tersendiri juga yang bertugas hari ini seperti itu. Baik, untuk arahan lanjutnya tentang kenapa mic saya, kamera saya tidak aktif, saya rasa host sudah menjelaskan, dan kita pun bisa tetap berusaha berkomunikasi dengan narasumber, baik di room chat di Webex ini ataukah di chat di grup peserta WhatsApp. Itu kita bisa berkoordinasi, komunikasikan apa kendala-kendala dari yang Bapak Ibu terima. Saya rasa itu pengarahan dari saya. Semoga pengarahan sederhana ini bisa kita pedomani sampai terbit sertifikat dan penutupan nantinya. Demikian, mari kita bersama-sama memulai acara ini dan membuka kegiatan kita ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Pak Koordinator Lontara, Pak Imran Rosadi, yang telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan sekaligus membuka kegiatan pelatihan pembuatan media pembelajaran dalam rangka setahun Lontara hari ini. Dan mungkin dari Bapak dan Ibu semua, masih ada mungkin hal-hal yang ingin ditanyakan sebelum kita masuk ke materi pertama hari ini. Mungkin bisa diberikan kesempatan dulu Pak Imran, teman-teman peserta yang mungkin masih ingin bertanya. Bisa ya? Kita masuk ke materi. Ya, kita masih punya chat atau raise hand dulu, komunikasi sekitar. Ya, kita masih punya waktu sekitar 10 menit ke depan. Bapak dan Ibu yang mungkin ingin bertanya, mungkin ada hal-hal yang ingin ditanyakan terkait dengan teknis pelaksanaan kegiatan kita pagi ini hingga beberapa hari ke depan. Disilahkan Bapak dan Ibu angkat tangan atau raise hand untuk kemudian Bapak dan Ibu diaktifkan mic-nya. Baik, silakan Bapak Ibu yang mau bertanya seputar kegiatan ini. Ini ada yang raise hand Pak, sebentar.
Ada Pak Andoko, Bu Ika. Silakan, Andoko. Halo. Halo, ya. Pak Andoko, silakan Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Lontara yang sudah menyelenggarakan hal ini. Ini adalah sesuatu yang luar biasa. Saya dari Malang ini, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Kebetulan saya ngikuti jadi beberapa kegiatan dari luar kota, yang terutama mungkin ini karena orang-orang dari mana nih? Dari Jawa Barat itu, Bandung, Bogor itu yang sepertinya yang sudah. Ini yang ingin saya tanyakan, karena ini kan seperti yang disampaikan oleh Pak siapa tadi? Pak Imran. Pak Imros itu mungkin kebetulan ya. Kalau terkendala dengan netnya mungkin sinyalnya dan sebagainya, kemudian saya terlepas itu apakah masih bisa masuk, kemudian direspon kalau saya masuk lagi seperti itu. Itu aja yang saya tanyakan karena saya khawatir tidak bisa masuk, kemudian ternyata saya pun juga tidak bisa apa yang saya inginkan, itu materi-materi yang saya dapatkan. Itu aja, terima kasih. Baik, Semoga terima sukses. kasih. Selamat ulang tahun untuk Lontara. Semoga ini menginspirasi kepada semuanya. Baik, terima kasih Pak Joko. Silakan Pak Imran. Pak Imran, silakan. Pak Handoko, terima kasih ucapannya. Untuk kendala yang saya sampaikan tadi, jika ada kendala jaringan atau sinyal, suara putus-putus dan lain-lainnya, ataukah tiba-tiba keluar karena jaringan hilang, Bapak Ibu peserta tidak usah khawatir, tidak usah takut. Bukan berarti langsung Bapak Ibu peserta gugur dalam pelatihan ini, tidak. Kami tetap merespon segala Bu hadapi, dan semoga saja rekaman dari kegiatan ini berhasil, bagus, jernih audio dan videonya, dan itu bisa menjadi bekal buat Bapak Ibu yang terkendala tadi, yang menemukan kendala tadi, bisa mengakses dari rekaman yang kami sediakan. Kalaupun sangat kesulitan bergabung di Webex, kalau tidak salah tadi Pak Abdurrahman sudah share link dari link streaming di YouTube. Jadi biasa memang ada laptop yang mungkin tidak support dengan aplikasi Webex, ataukah ada juga peserta yang lebih nyaman menonton dari streaming YouTube, itu kami persilahkan, karena kalau di channel Pak Abdurrahman ini saya yakin masih tercover absensi dari kegiatan ini. Jadi link absen selain dikirim ke Webex yang sekarang, itu mungkin nanti bisa di-share juga ke YouTube. Siapa tahu ada peserta yang terkendala di Webex dan lebih memilih untuk menonton streaming di YouTube. Saya kira itu untuk Bapak Ibu. Pak Handoko mungkin mewakili banyak pertanyaan dari Bapak Ibu semua. Saya ucapkan terima kasih. Yang jelasnya, kalaupun ada terkendala dari kegiatan hari ini, Bapak Ibu jangan khawatir. Semoga rekaman dan streaming YouTube-nya lancar, jadi itu bisa menjadi cadangan untuk Bapak Ibu mengikuti materi. Saya rasa itu. Baik, terima kasih Pak Imran. Silakan Pak Samir. Oke, baik. Saya kira seperti itu Pak Andoko, penjelasan dari Pak Imran terkait apa yang menjadi pertanyaan Bapak tadi. Dan untuk selanjutnya, karena saya melihat bahwa di attendee dan peserta-peserta yang lain
sepertinya sudah tidak ada lagi yang raise hand, sehingga saya menganggap bahwa mungkin tidak ada lagi pertanyaan, dan saya pikir bahwa terkait dengan kendala-kendala yang Bapak Ibu akan temukan nanti di sepanjang kegiatan kita nanti, saya kira itu akan kami fasilitasi, dan Bapak dan Ibu silahkan ditanyakan saja di grup WA kita yang sudah ada terkait dengan apa yang menjadi kendala Bapak dan Ibu. Dan saya kira untuk kegiatan pembukaan kita pada pagi hari ini kita cukupkan, dan kemudian selanjutnya kita melangkah ke materi yang pertama, yang insya Allah pagi ini kita akan menerima materi yang pertama dari Ibu Haja Zainab terkait dengan implementasi SAC sebagai media pembelajaran. Dan untuk selanjutnya saya kembalikan ke Bu Umi untuk diarahkan ke kegiatan materi pertama nantinya. Disilakan. Baik, terima kasih Pak Samsir. Alhamdulillahirrabbilalamin, pembukaan acara kegiatan workshop Lontara dalam edisi Milad ke-1 Lontara sudah selesai. Sekarang kita akan masuk di materi pertama, yaitu implementasi SAC sebagai media pembelajaran oleh Bunda Hajah Zainab, yang akan dipandu oleh Bunda Rosdinah dan Bunda Sulastri Sasmita. Untuk kesempatannya saya silakan kepada host dan moderator serta pemateri sesi 1. Silakan. Umi kok ini anunya apa, recording Webex-nya Saya berhenti ya? potong-potong Pak biar nggak panjang. Oke. Nanti biar peserta kalau menontonnya nggak kepanjangan. Sip. Saya potong-potong. Oke. Baik, Kalau gitu ada sudah saya ayam rekam dan lagi. bunyi. Iya, udah kok. Ya, silakan pemateri pertama beserta petugasnya. Biarin host Webex-nya di saya. Silakan dipandu saja. Begitu ya Pak Imran ya. Iya. Silakan yang bertugas. Moderatornya Ibu Rosdiana, Ibu Sulastri Sasmita membackup. Kemudian ada Bu Haja Zainab sudah jadi presenter. Silakan Ibu. Semoga lancar sesi pertama. Iya, terima kasih banyak Pak. Ibu Rosdiana, sudah siap Ibu? Cek sound dulu Bu Haja Zainab, Ibu Rosdiana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ini videoku muncul tidak Pak Imran? Kok bermasalah ya? Videonya enggak muncul Bu Haji. Nah itu ya, dari tadi ini terus keganggu. Tidak muncul. Kayaknya iya, kalau yang tampil di sini jaringan di kita itu low. Oh, jaringan. Ya. Aduh. Ada warning kuning. Bermasalah. Jadi kalau memang ini cukup suaranya saja dengan materi yang kita tampilkan. Mungkin bisa langsung dibuka moderator, host dan hostnya. Silakan sambil menunggu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kegiatan kita pada hari ini yang pertama ya, saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Selamat pagi yang terhormat Bapak Guru hebat yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat berupa kesehatan sehingga kita bisa hadir dan berkumpul di room ini. Tak lupa juga sholawat serta salam semoga curahkan kepada junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya perkenalkan Sulastri Sasmita sebagai moderator yang akan memandu kegiatan kita dan Ibu Rosdiana sebagai host kita pada pagi hari ini. Kemudian topik yang akan kita bicarakan mengenai implementasi SAK sebagai media pembelajaran yang insya Allah akan dibawakan oleh Ibu Dr. Randa Haja Zainab MSI. Baik, biodata presenter kita pada pagi hari ini. Dr. Randa Haja Zainab MSI lahir di Sungguh Minasa Goa 18 Maret 1968, merupakan anak bungsu dari 5 bersaudara, menyelesaikan pendidikan serata 1 pada IKIP Ujung Pandang tahun 1991 di Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam atau FMIPA, jurusan Pendidikan Kimia. Dan di tahun 2010 menyandang gelar Strata 2 yakni MSI pada program Ilmu Komunikasi jurusan Pendidikan Komunikasi Universitas Satria Makassar. Mengajar di SMK Negeri 4 Goa dengan mata pelajaran kimia, di samping tugas sebagai tenaga pendidik, juga menjabat sebagai Ketua MGMP Kimia tingkat SMK se-Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Juga merupakan Kepala Laboratorium Kimia dan Koordinator Pengejaran pada SMK Negeri 4 Goa, Sulawesi Selatan. Pernah meraih sebagai juara 1 guru berprestasi tingkat SMK di Kabupaten Goa tahun 2016 dan dalam tahun yang sama meraih juara 4 guru berprestasi SMK tingkat Provinsi Sulawesi Selatan. Pengalaman lainnya sebagai instruktur VCT, Seameo, Seamolek, batch 3, 4, dan 5, juga instruktur nasional Gumon, guru mengajar untuk Nusantara sebagai peserta terpilih pada ajang menulis buku tingkat SMK yang diadakan oleh Kes Harlindung di Surabaya tahun 2018. Serta sebagai pengurus IGI Kabupaten Goa, juga terlibat dalam kegiatan sebagai satu IGI kerjasama dengan Perpusnas RI dalam eksis 1000 penulis. Dan beberapa karya yang telah diterbitkan yakni untuk karya pribadi ada 8, yaitu 1 buku dengan judul Ketika Ku Melangkah, yang kedua buku dengan judul Modul Pembelajaran Kimia SMK untuk semester 1, yang ketiga buku dengan judul Model Pembelajaran Scramble, yang keempat buku dengan judul Pengolahan Limbah Industri Percetakan, yang kelima buku dengan judul Jemari Inspirasi, 6 buku dengan judul Modul Pembelajaran Kimia SMK semester 2, yang ketujuh Antologi Puisi Sonian, Puspa Warna Puisi Sonian, dan terakhir Antologi Puisi Corona dalam Untayan Sonian. Yang kedua, yang tadi ada karya pribadi, yang sekarang adalah karya bersama. Itu ada 11 karya. Yang pertama, peningkatan hasil belajar peserta didik dalam mata pelajaran kimia, jurnal chemistry. Yang kedua, tutorial kelas dojo, buku Sami Sanof 6. Yang ketiga, Padlet sebagai media pembelajaran, buku Sami Sanof 7. Yang keempat, implementasi augmented reality dalam pembelajaran, buku Sami Sanof 11. Yang kelima, buku dengan judul Bulosi Batang. Yang keenam, Perahu Kertas, antologi puisi. Yang ketujuh, artikel-artikel pembelajaran dalam majalah tabloid detektif. Yang kedelapan, opini dan artikel dalam majalah Dunia Pendidikan. Yang kesembilan, nasihat-nasihat papa dalam buku 3 alinea ayah. Yang kesepuluh, Ibuku Sayang dalam buku 3 alinea ibu. Dan yang terakhir, Leak Cinta, antologi puisi. Itulah tentang kurikulum vitae presenter kita pada pagi hari ini. Ibu Rosdiana. Halo Ibu Rosdiana. Ibu Rosdiana, tabe.
Mungkin di luar jangkauan Bu, langsung saja ambil alih. Nanti kalau ada Bu dosen langsung di-cut aja ya. Ya, Silakan. siap. Oke. Bagaimana Ibu Haji Senat? Sudah bisa kita mulai materinya Ibu? Ya, halo, tes. Ya, Oke, ya silahkan Bu. Silahkan untuk materi pertama pada pagi hari ini. saya share dulu ya. Sudah nampak Cik? Ya, sudah tampil Bu Haji. Ya, terima kasih. Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah pada kesempatan yang bahagia ini, pada kegiatan milad Lontara, di mana pada kesempatan bahagia ini kita dapat bersua kembali untuk Bapak Ibu guru hebat se-Nusantara, yang pada hari ini kami akan berbagi ilmu tentang implementasi SAK sebagai media pembelajaran. Nah, pada kesempatan ini untuk media SAK, sebelum kita praktek langsung, saya tampilkan dulu sedikit PPT tentang implementasi SAK sebagai media pembelajaran. Tampil Ibu Tri. Ya, tampil Bu Haji. Aduh, ini belum pindah ke layarnya. Pindah. Masih di pertama ya? Pertama ya. Masih di slide pertama. Aduh. Masih di sampul. Iya. Tadi dulu. Aduh, jaringannya nih. Tidak mau kembali. Coba escape Bu Haji. Ya. Di escape. Pilih share screen saja. Itu tidak mau juga kembali. Ntar saya stop dulu. Ya, di stop dulu aja, baru pilih share konten. Tidak usah saya besarkan ya, soalnya tidak bisa nih kayaknya. Iya, Bun. Nggak bisa naik Maki. Suara. Aku bilang semalam aku naik, tapi kalau tidak bisa kayak jangan nih. Kita. Ya, Sudah tampil Bu Haji. Oke. Mudah-mudahan tidak bermasalah lagi. Amin. Ya, jadi Smart Apps Creator atau biasa disingkat dengan SAC. Nah, Smart Apps Creator atau SAC merupakan tools multimedia yang sangat mudah, cepat, dan tanpa programming untuk membuat mobile apps bahan ajar multimedia. Tidak rumit dalam membuat aplikasi sendiri dengan cara yang sangat mudah dan bisa dicoba langsung dengan smartphone Android. Ini kalau mau pindah tidak bisa lah. Bu Haji pilih yang langsung share screen saja Bu Haji. Jangan pilih share filenya langsung. Iya, kita dulu. Selalu bermasalah. Langsung saja pilih share screen-nya. Lagi Nah, di sini untuk memulai penggunaan AppSmart atau SAC di sini kita mengikuti langkah tutorial seperti yang pertama kita mendownload dulu Smart Apps Creator dengan klik link ini yang nanti akan dibagikan sebentar. Nah, kemudian kita install
Lalu setelah install, maka sak ini bisa kita gunakan. Nah, pada saat kita setelah install, kemudian muncul tampilan seperti ini. Jadi muncul tampilan seperti ini. Yang pertama, kita pilih dulu Android Phone, karena kita akan menggunakannya pada Android. Jadi kita pilih Android Phone, kemudian kita klik horizontal, dan mengatur ukuran yang sesuai, lalu kita submit. Jadi kita harus pastikan bahwasanya di sini ukurannya harus yang sesuai, karena pada saat sudah di-submit, itu tidak akan bisa dirubah lagi. Nah, setelah submit, itu akan muncul slide session seperti ini, gambarannya. Nah, di sini akan nampak 2 session atau 2 pack yang akan kita gunakan nantinya. Dan bisa kita tambah untuk apa-apa yang kita perlukan. Untuk selanjutnya kita simak langkah-langkahnya sebagai berikut. Jadi kita langsung action untuk melihat bagaimana cara pembuatan daripada sak ini. Bu Haji bisa materinya di-share ke WhatsApp untuk install. Ya. Sama link installnya, Bun. Iya, iya. Bentar dulu. Kita langsung praktek. Apa yang muncul, Bu Tri? Tampilan utama laptop tak yang muncul? Ini sudah muncul ya aplikasinya? Sudah muncul. Ya, Masih ya. loading. Bun, linknya bisa di-share untuk peserta langsung praktek juga. Link downloadnya aja. Oh, ada. Great. Saya kirim ke panitia ya. Oh ya. Ya. Sudah saya kirim di WhatsApp. Iya. Sudah teruskan Bu Haji ke peserta. Ini sudah muncul apa, Tri? Ya, sudah muncul Bu Haji slide tak. Ya. Ini apa ya? Sudah tampilannya. Tampilannya dari sak. Jadi di sini tampilan yang pertama setelah kita download, kemudian kita install, lalu muncul tampilan seperti ini. Nah, ini yang pertama kita atur dulu Android Phone, lalu kita pilih yang landscape atau horizontal. Lalu di sini bagian atasnya kita ganti dengan 1280, kemudian yang di bawah 720 yang sesuai dengan ukuran. Nah, kemudian jadi di sini yang tadi saya utarakan bahwasanya kita harus pastikan bahwa ukurannya sudah sesuai, karena manakala sudah disubmit tidak akan bisa dirubah lagi. Lalu kita submit. Nah, tampil seperti ini. Jadi tampil seperti ini. Nah, di sini ada 2 session atau 2 pack. Nah, pada saat kita mau membuat suatu materi atau dengan evaluasi, maka session ini kita harus tambahkan. Jadi kita klik, lalu kita new session. Nah, untuk saat ini, kesempatan ini saya membuat sebanyak 5 ya. 5 session.
Ya. Nah, selanjutnya setelah terbentuk 5 session ini, kita rename masing-masing session. Kita rename yang pertama, kita ganti dengan opening. Lalu submit. Kemudian yang kedua juga seperti itu. Kita ganti home. Submit. Lalu yang ketiga, kita rename juga dengan materi. Submit. Selanjutnya yang keempat, kita rename dengan evaluasi. Dan yang terakhir, kita rename dengan nama developer. Ya, oke. Nah, setelah selesai semuanya, kita kembali ke sesi yang pertama. Nah, untuk yang ini, yang start pack-nya, mulainya, kita menggantikan background masing-masing session ini. Kita ganti background-nya. Jadi kita sudah menyiapkan suatu aset untuk mengganti background-nya. Jadi kita klik insert, image, lalu kita pilih aset yang telah kita simpan ya. Baik dulu. Nah, background-nya kita ganti. Nah, seperti ini background-nya. Kemudian bisa juga kita tambahkan apakah GIF atau apa, tergantung dari Bapak Ibu sekalian. Mau memberikan apa pada GIF ini. Untuk start pack-nya. Jadi proses loading. Nah, seperti ini. Nah, misalnya kita mau kasih teks, kita klik teks, pilih horizontal. Misalnya kita memberi salam. Kita atur. Lalu kita misalnya blog akan muncul seperti ini. Kita bisa mengatur tulisannya, ukurannya, ya. Jadi ukuran dari fontnya kita tebalkan atau kita ganti dengan warna. Ya, seperti ini. Lalu kita masuk opening. Kita beri juga background-nya. Kita ganti. Ya, kita atur sesuai dengan ukuran daripada dasar dari sak ini. Ya. Berikut background untuk home. Selanjutnya pada materi.
Kita atur seperti yang tadi. Jadi umumnya Bapak Ibu pasti bisa untuk yang ini tentang pengaturan daripada background. Jadi insert image, lalu pilih background yang kita inginkan. Jadi ukuran background yang kita tempatkan itu, yang kita itu biasanya macam-macam seperti ini. Jadi kita tinggal atur sesuai dengan ukuran standar daripada sak ini. Yang terakhir, image. Ya, oke, selesai ke background. Yang pertama backgroundnya, kemudian kita masuk ke ke opening. Nah, opening di sini langkah pertama kita membuat tombol dulu. Jadi tombol kita pilih insert image. Ya, kita pilih yang ini. Ya, kita atur. Nah, setelah selesai kita Ctrl C, paste sebanyak 4. Karena kita di sini kan ada home, materi, evaluasi ya. Jadi kita copy, paste. Lalu kita atur untuk tombol-tombolnya. Nah, setelah selesai, kita memberi teks pada setiap tombol. Jadi kita pilih teks, pilih horizontal, lalu kita pindahkan teks ini ke tombol. Nah, yang pertama kita klik home. Kita blok dulu, atur dulu sesuai keinginan kita masing-masing. Jadi kita klik, bisa tebalkan, bisa ganti tulisannya atau fontnya, ukurannya bisa diatur, warna, misalnya merah, ya. Lalu kita bisa tengah, ya, tata tengah. Nah, setelah selesai seperti ini, untuk ini kita copy lagi. Ctrl C, paste. Lalu kita pindahkan ke tombol masing-masing. Ya, kita pindahkan. Jadi kita cari dulu tanda pindah, yang tanda yang pemindahan ini. Nah, setelah selesai, kita ganti tulisannya ya, sesuai dengan session yang kita buat tadi. Jadi yang pertama home, yang kedua materi, yang ketiga evaluasi, dan yang keempat developer. Nah, setelah selesai, kita hotspot, ya. Jadi kita hotspot masing-masing tombol ini supaya bisa terjadi interaksi untuk session berikutnya. Jadi di sini, ini ada tab-tabnya di atas, kita pilih hotspot. Nah, seperti ini hotspot kita bawa ke tombol. Kita atur dan harus menutupi semua tombol. Jadi atur supaya menutupi semua tombol. Nah, setelah selesai kita klik, kita copy hotspotnya, paste,
Lalu kita pindahkan ke masing-masing tombol. Ya, seperti ini. Sudah selesai kita hotspot. Nah, sekarang kita klik yang home. Yang home, baru kita klik di sebelah kanan, pojok kanan di sini ada layar. Nah, supaya kita tidak terlalu sulit untuk mendapatkan tombol ini, jadi kita klik. Jadi pertama kita klik dulu hotspotnya, lalu di sini kan ada warna abu-abu. Nah, kita klik 2 kali, lalu kita ganti home dengan kata home. Ini untuk memudahkan sebentar. Nah, kemudian yang kedua, kita ganti materi. Selanjutnya, yang ketiga, evaluasi. Dan hotspot yang terakhir, developer. Ya. Nah, sekarang kita mau pindahkan tombol-tombol ini ke session-session yang lainnya. Nah, caranya kita blok semuanya supaya satu kali kita bekerja. Jadi kita blok. Ya, lalu kita copy, kita bawa ke session home ya. Session home, paste. Terus kita bawa ke materi. Paste. Ya, seperti itu. Oh ya, dulu. Bentar. Saya belum interaction. Harus saya copy. Maaf, lupa dulu interaction. Ya, sekarang kita hotspot dulu, lalu kita interaction, pilih touch atau menyentuh, lalu objek, kita pilih home, lalu kita pilih feedback, lalu pilih home. Submit. Selanjutnya materi, touch, objek, kita pilih materi, lalu feedback, materi, lalu kita klik tanda tambah, submit, lalu pindah ke evaluasi, touch, lalu objek, kita pilih evaluasi, lalu pilih feedback, kita pilih evaluasi, lalu pilih tanda tambah, lalu submit. Developer, touch, lalu objek,
kita pilih developer, lalu klik pilih developer, klik tambah, submit. Nah ini baru kita blok. Copy, lalu pindahkan ke home, paste, materi, kemudian ke evaluasi. Nah, oke, selesai di sini. Nah, sekarang kembali ke opening. Biasanya opening kita menuliskan di sini materi kita. Jadi kita kembali. Maaf Bu Aji. Ya, kenapa? Saya ingatkan waktunya sisa 20 menit untuk masuk ke sesi tanya jawab. Oke, jadi mungkin hanya sampai materi saja nih. Ya, oke. Sekarang kita masuk ke sini, teks horizontal. Kita atur. Jadi misalnya pembelajaran kimia untuk SMK kelas 10. Nah, kita atur, kita blok. Kita kasih warna jelas. Nah, seperti ini. Ini judul untuk judul materi kita. Nah, selanjutnya kita masuk ke home. Misalnya ini kita copy, pindahkan ke home. Kita ganti judulnya di sini, materi kita. Jadi misalnya di sini saya memilih struktur atom. Seperti ini. Lalu kita masuk ke materi. Nah, pada materi biasanya kita di sini mengisi KIKD. Ya, mengisi KIKD. Namun sebelumnya kita memberikan dulu di sini teks ya. Jadi teks horizontal. Kita atur. Kita copy saja dari KIKD. KIKD dengan indikatornya. Kita atur, kasih belas. Ukurannya bisa dikecilkan, jadi tergantung Bapak dan Ibu bagaimana pengaturannya. Ya, seperti ini. Nah, selanjutnya karena pada materi kita ada beberapa materi, berarti kita bisa tambah di sini. Jadi klik ini filenya, sesinya, kemudian kita copy, lalu pilih paste back. Ya, seperti ini. Kalau kita membutuhkan materi kita ada 3 bagian atau beberapa bagian, tinggal seperti itu. Kita copy, lalu pilih paste back. Nah, ini yang kedua. Jadi misalnya di sini yang kedua.
kita tinggal ganti. Misalnya di sini materi kita tentang struktur atom. Dalam hal ini kita membicarakan tentang inti atom. Jadi di sini bisa dalam bentuk tulisan, bisa juga dalam bentuk gambar. Kalau di sini saya pakai gambar, jadi dari materi tentang yang di PowerPoint. Ya, jadi tinggal kita atur. Jadi ini hanya contoh. Kalau bentuknya tulisan ya pakai teks. Teks, kita klik teks, baru kita paste. Ya. Kemudian yang kedua juga seperti itu. Misalnya masih ada materi-materi kita, itu bisa kita pakai lagi paste untuk sesi berikutnya. Jadi misalnya konfigurasi elektron. Kita atur, ditambahkan materinya. Ya, seperti itu. Coba kita lihat dulu videonya. Tampilan-tampilan awalnya dulu sebelum kita pakai tombol-tombol next. Jadi nanti tampilannya kalau sudah di export nanti akan muncul di HP anak-anak seperti ini. Kemudian kita klik masuk suhu atom. Ya, seperti ini nanti bentuknya di HP anak-anak. Jadi akan begini munculnya di HP anak-anak kita nantinya. Oke, sekarang pada ini ya, pada materi kita memberi tombol next ya. Jadi kita enter image. Kita pakai next dengan lalu open. Kita atur. Nah, lalu setiap selesai kita menambahkan, supaya terjadi interaksi, kita hotspot. Kita atur, tutupi gambarnya. Nah, ingat pada saat kita hotspot, supaya memudahkan ini kita ganti. Ganti kata next. Nah, selanjutnya ini kita interaction. Touch object kita ke feedback ke materi. Materi kita pilih kan kita mau pindah ke materi yang kedua, berarti ini kita pilih tambah submit ya. Terus next berikutnya kita buat lagi, jadi bisa kita copy. Kita hapus dulu hotspotnya ya. Nah, kita ulangi hotspot, kita atur. Jadi seperti ini, ditutupi gambar yang kita insert. Ingat, selalu kita mengganti di sini supaya memudahkan kita mencari tombolnya.
Nah, selanjutnya untuk yang terakhir kita pakai back ya. Jadi ini back. Kita atur. Hotspot. Kita ganti back. Nah ini kita bisa copy. Ulangi di hotspot, ditarik sesuai gambar tadi, menutupi gambar. Kita ganti. Oke, kita lihat dulu tampilannya, previewnya. Kalau pada HP Android nanti, kita klik home, muncul struktur atom, judulnya. Lalu kita klik materi, muncul seperti ini. Kita klik next, ya muncul struktur inti atom. Next. Oh, kayaknya belum dijalankan. Lupa tadi. Ya. Kemudian materi yang kedua sebelum tools ya. Interaction, tools, object, lalu pilih sheet text. Materi berarti pindah ke materi berikutnya. Kita klik tambah, submit. Ya. Kemudian lalu back juga seperti itu. Back, search, object, back, lalu sheet text. Pilih materi karena dia mau kembali ke yang ke sama ya. Submit. Coba kita preview. Lalu materi, next, lalu next, konfigurasi elektron. Kembali. Nah ini, jadi kita harus teliti di sini ya untuk menentukan backnya. Jadi ini kayaknya kita belum kembali ke docs ya, belum disentuh. Bu Aji. Ya, kenapa? 5 menit lagi Bu Aji. Oh iya. Kalau jawab. Berarti sudah sampai ke evaluasi ya. Berarti nanti di pertandingan berikutnya. Ya. Oke, jadi begini saja. Jadi ini ya, jadilah saya ulangi. Jadi di sini back, lupa tadi dots, kemudian objek, lalu back, tanda back ya, baru switch back. Pilih ke ini ya, ini, yang halaman sebelumnya, baru submit. Oke, kita lihat dulu ya, Bu Tri. Ya, ya Bu Ci. Ya, tampilannya kita lihat dulu tampilannya pada HP nantinya.
materi. Next. Materinya aja. Lalu kembali. Ya. Ini sudah berfungsi. Nah, berarti sebentar, kalau ini kita klik evaluasi, maka dia akan masuk di evaluasi. Begitu, nanti cara kerjanya sama dengan yang tadi. Jadi kita masukkan evaluasi, kemudian cuma di sini evaluasi, nanti di pendampingan baru kita kajikan, di mana pada saat evaluasi itu harus muncul tanda, misalnya kita klik A kalau salah, kalau B benar, tak muncul seperti itu. Jadi ini proses untuk sampai materi penyajian materi dulu, berikutnya baru kita evaluasi. Jadi begitu tampilannya untuk start yang sangat mudah kita bisa buat dan bisa kita share ke anak-anak sebagai media pembelajaran kita yang interaktif. Dan pastilah anak-anak akan merasa senang. Nah, di mana sebentar juga bisa kita memberikan video, bisa juga ada musik ya. Jadi musik pada saat pengantar-pengantar daripada aplikasi kita ini. Oke, sekira seperti itu dulu, Tri. Ya, Bu Aji, baik. Demikian tadi materi yang Bu Aji, media pembelajaran, metode SAK. Mungkin ada Bapak Ibu yang mau bertanya, silahkan bisa mengformulkan atau mengisi kolom question answer. Ya Bu Aji, ini ada pertanyaan Bu Aji. Ya. Dari Pak Ilham Ago, bagaimana cara mengatur KI dan KD agar numbering atau bulletnya lebih rapi? Ya, jadi pengalaman saya kalau ya, halo? Halo? Ya, silakan Bu Aji. Dengar ya? Iya Bu Aji. Ya. Dengar. Kalau pengalaman saya untuk numbering kan biasanya tadinya kan hanya copy dari aset yang sudah ada. Kemudian pada saat paste di sini cuma mengaturnya itu pakai enter sehingga aturannya bisa teratur rapi. Karena di situ tadi tidak ada untuk numberingnya, tidak ada numbering di situ. Jadi kita copy paste dari aset kita, kemudian pada saat pengaturannya tinggal diatur di situ sedemikian rupa supaya urutannya bisa bagus, nampak bagus. Cuma tadi terlalu berubah tuh, jadi tinggal enter diatur sedemikian rupa. Pikir seperti itu, Bu Tri. Oke, ya jadi seperti itu ya Pak Ilham. Kemudian ada lagi Bu Aji. Ibu Anik Fatmawati. Belum ya? Bunda Umi. Ya hadir, mana Bunda Ika? Ini ada yang mau bertanya, Bun. Siapa? Ada beberapa yang raise hand ini, Bunda. Mau siapa dulu? Ibu Aulia itu panitia, Bun, boleh dinaikkan. Ibu Anik. Oh, Bunda Aulia panitia. Oke. Siapa lagi yang mau angkat tangan? Pak Saleh. Pak Saleh ya? Pak Saleh? Nanya? Halo? Siapa yang mau saya nyalakan? Pak Saleh ya? Pak Saleh dulu deh. Pak Saleh, halo? Iya. Terima kasih, Bu. Yang ini yang saya tanyakan, Bu, untuk aplikasi SAK ini kan dia trial version, Bu. Ini kalau mau rubah ke yang full bisa enggak, Bu? Bagaimana Pak Saleh? Untuk aplikasi SAK ini, Bu, ini kan yang versi gratis. Ini bagaimana kita ubah dia ke
full version, Bu. Mengubah full versionnya Bu Aji, silahkan Bu Aji. Ya, memang untuk yang saya pakai ini masih yang trial, jadi 30 hari masanya. Nah, untuk yang berbayar saya belum memiliki, cuma saya akali saja. Jadi pada saat masih rentang waktu 30 hari ini, kita bisa membuat beberapa aplikasi yang bisa kita gunakan untuk beberapa materi. Setelah 30 hari, kalau kita mau lagi, saya biasanya unduh kembali lagi, download kembali lagi, seperti itu. Jadi saya belum mengambil untuk yang berbayar, yang untuk full. Jadi saya hanya mengakali saja, jadi dalam waktu 30 hari itu bisa kita membuat beberapa aplikasi untuk materi-materi kita. Kemudian pada saat lewat 30 hari, bobot lagi, saya mendownload lagi kembali. Seperti itu. Jadi seperti itu ya Kak Saleh, jawaban dari Bu Haji Zainab. Jadi kalau mau full versionnya itu berbayar. Kemudian Bu Haji, kemudian ada lagi pertanyaan ini dari Ibu Nirla Komala. Assalamualaikum Ibu, untuk menggunakan metode SAK, apakah nanti anak-anak juga perlu menginstal SAK juga di Android mereka? Oh iya, di sini setelah selesai kita membuat ini, SAK-nya sudah lengkap semua, tinggal kita ekspor, dan itulah hasilnya, itulah yang kita kirim ke siswa. Jadi siswa tidak perlu mendownload. Jadi aplikasi yang kita kirim itulah yang sudah jadi, itulah yang dipilih anak-anak. Sehingga dari situlah dia bisa melihat materi-materi dan evaluasi-evaluasi yang kita buat, yang kita kerjakan. Jadi siswa tidak mendownload. Hanya kita mengirimkan saja APK yang sudah jadi ini. Jadi begitu Bu Nirla, mudah-mudahan disimak jawaban Ibu Haji bahwa anak-anak tidak perlu menginstal, cukup mereka mengklik materi yang dibagikan oleh gurunya, kemudian mereka bisa melihat materi-materi di dalamnya. Kemudian Ibu Taftahis, Ibu Umi, bisa Ibu Taftahis? Halo Ibu. Halo Ibu. Halo. Bukan Ibu, Bapak. Oh iya, maaf Bapak. Ini mau nanya tadi tentang tekniknya, tentang ketika kita memblok hotspot, apakah kita harus hati-hati biar nggak tersambung dengan yang lain, bertumpukan maksudnya. Apakah kalau misalkan bertumpukan berpengaruh dengan link-link yang lainnya gitu. Sama ini kan tadi Bu Haja itu bilang nanti diekspor. Ekspornya nanti filenya itu bentuknya apa? SWF atau apa itu namanya, kayak flash gitu. Karena itu tadi kalau saya lihat di tampilan di Android itu seperti flash gitu. Bagaimana Bu Haji? Saja. Ya, apa? Kenapa? Yang kedua? Bisa diulang? Oh, tentang hotspot Bu, ngeblok hotspotnya itu apakah misalkan kalau bertumbukan sama hotspot lainnya, kan tadi ada ngasih hotspot beberapa itu, misalkan home sendiri sampingnya ada materi, itu apakah harus memang jangan sampai ngeblok hotspotnya itu bersentuhan, atau kalau bersentuhan nggak apa-apa atau gimana itu? Sama file tipenya itu file tipe untuk kalau sudah diekspor ke siswa tuh file tipenya itu tipe apa? SWF, kemudian tipe MP4 atau apa Bu gitu? Ya. Misalkan kan gini, kalau file tipenya kadang terlalu banyak kan siswa mau ambil tuh datanya terlalu besar, apakah misalkan bisa dikompres atau kayak gimana? Itu aja Bu. Ya, oke. Jadi, ya, untuk yang tadi, saya langsung ya Putri. Ya, silahkan Bu Haji. Untuk yang tadi yang hotspot memang kita harus berhati-hati untuk bloknya. Jadi tadi itu ada yang betul-betul cuma hanya mengcopy pastel yang bisa mempercepat saja. Jadi bisa satu-satu. Cuma tadi
saya mengcopy kalau ada seperti nampak bersusun, tapi setelah itu kita angkat dan harus berhati-hati hanya mengena pada yang kita tunjukkan. Jadi, seperti tadi kita ke materi, nah hotspotnya itu harus memang untuk bagian itu saja. Jadi kita harus hati itu hotspotnya masing-masing konten tadi, masing-masing tombol, ya. Nah, kemudian yang diberikan kepada anak-anak itu setelah hasil eksponnya itu ringan. Jadi berbentuk angka, jadi tidak terlalu memberatkan pada HP anak-anak. Jadi bisa langsung diklik jadi bentuk APK. Kemudian anak-anak tidak terlalu rumit untuk menjalankan. Jadi tidak ada konflik apa segala, tidak. Langsung saja setelah dia masuk kita pilih, kemudian di situ ada izinkan, begitu saja diklik, lalu setelah itu sudah bisa berjalan di hati anak-anak sudah bisa melihat. Hanya saja misalnya anak-anak hanya full memorinya saja pada anak-anak itu sendiri, tapi itu untuk kaji sendiri itu mudah terbukanya, tidak berat. Oke, bagaimana? Ya Bu, udah paham. Ya. Baik, terima kasih Bapak. Baik Bunda, silakan. Ibu Umi ini kurang 2 menit setelah kesimpulan aja. Kesimpulan aja ya. Ya. Oke. Baik, Bapak Ibu guru hebat. Jadi kesimpulan hari ini untuk materi kita pada hari ini. Jadi untuk aplikasi SAK untuk guru-guru yang hebat harus menginstal atau mendownload aplikasinya untuk membuat media pembelajarannya. Kemudian untuk siswa ini tidak perlu menginstal atau mendownload agar bisa mengakses materi pada media pembelajaran terkhusus untuk SAK. Jadi seperti itu. Demikian Bapak Ibu guru hebat mengenai pembelajaran kita pada materi media pembelajaran kita pada pagi hari ini. Terima kasih banyak atas partisipasinya semua, dan kepada pemateri diucapkan banyak terima kasih. Ibu Haja Zainab, semoga paparkan bermanfaat untuk kita semua. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bunda Zainab, terima kasih Bunda Sulastri sudah memandu acara ini. Baik, sekarang kita akan masuk ke materi kedua, yaitu video prezi yang akan dibawakan oleh Bapak Imron. Pak Imron sudah siap? Pak Samsir? Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah siap? Iya. Pak Imron? Pak Imron? Siap. Oh ya, baik. Saya start recording dulu. Ya, terima kasih untuk sesi 1. Bu Haja Zainab, silahkan kalau ini mau katanya mau melayat. Ya, terima kasih Imran. Baik Bunda, terima kasih ya. Baik, saya mulai materi kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan masuk ke materi kedua, Bapak Ibu peserta workshop Milad Lontara ke-1 dengan judul prezi video. Untuk mengefisienkan waktu, silakan Pak Samsir untuk memandu acara ini. Terima kasih Teh Umi atas kesempatan yang diberikan. Bapak dan Ibu guru hebat sekalian, kembali kita masuk di sesi kedua untuk materi diklat kita hari ini, yaitu tentang prezi video. Terkait dengan materi yang kedua ini, insya Allah materinya akan dibawakan oleh Bapak Imran Rosadi. Sekedar saya informasikan bahwa beliau ini adalah guru UPT SMA 16 Makassar. Kemudian selain itu beliau juga adalah salah satu founder dari kanal pelatihan IGI Sagu Safres, satu guru, satu video presentasi. Kemudian yang berikut adalah bahwa beliau ini adalah founder Lontara. Nah,
Sebenarnya masih banyak prestasi-prestasi dan aktivitas yang beliau geluti, namun ketika saya mau sampaikan satu persatu mungkin waktu kita tidak cukup, dan saya kira untuk lebih efektifnya waktu kita di sesi kedua ini, saya persilahkan kepada Pak Imran Rosyadi untuk kemudian memaparkan materinya. Disilahkan Pak Imran. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Baik Bapak Ibu, peserta workshop Lontara, untuk sesi kedua ini saya akan berbagi kepada Bapak Ibu cara membuat prezi video. Modulnya sudah ada di grup peserta. Modulnya sudah ada di grup peserta. Ini hanya untuk bahan bacaan buat Bapak Ibu sekalian. Tampilan modulnya seperti ini, berupa PowerPoint. Sengaja saya tidak save ke PDF. Siapa tahu ada hal-hal yang masih perlu diedit. Baik, untuk efisiensi waktu, hanya materinya tidak banyak, cuma biar lebih banyak untuk berdiskusi. Ini. Bapak Ibu yang mau langsung praktek silakan diketik prezi.com, www.prezi.com, prezi.com. Kemudian pilih Get Start. Get Start. Banyak teman-teman yang pernah mencoba Prezi agak kesulitan karena dia langsung memilih login. Saya lebih suka mengarahkan Bapak Ibu yang memang baru pertama kali pakai Prezi untuk klik di Get Start, baru memilih edukator. Karena kalau untuk memilih login biasa dia tidak terarahkan ke edukator. Gitu. Jadi Bapak Ibu bisa pilih Get Start lalu login. Kemudian banyak pilihan termasuk yang berbayar, tapi biasanya sih untuk pemula-pemula yang baru mau belajar Prezi seperti apa, diberi waktu sekitar 14 hari free trial. Tapi buat Bapak Ibu jangan khawatir, akunnya itu 14 hari tidak hangus, tapi dia berada di Bapak Ibu bisa pilih yang basic untuk pengguna, yang free untuk seterusnya. Tentunya dengan ada kebatasan, batas tertentu di beberapa fitur dan menu dengan Prezi yang berbayar. Karena pengguna gratis biasanya ada dibatasi beberapa menu, tapi tetap bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran. Ini kita diarahkan, kalau Bapak Ibu yang sudah tersinkronisasi laptop dan laptopnya dengan akun Google, lebih bagus sign up with Google. Penting ingat ini, kalau mau memasukkan langsung akunnya, emailnya boleh. Ini first name, last name, email, kemudian di sini password untuk Prezi-nya apa, klik I'm not robot, baru continue. Ini bisa Bapak Ibu baca di ini. Jadi fase pertama sudah, ketika Bapak Ibu sudah selesai membuat akun, itu sudah selesai fase pertama di pelatihan Prezi. Masuk ke fase kedua, kita tentunya berkreasi dengan template-template. Jadi Prezi ini full dengan template. Menu utama itu ada, ini tampilan utama setelah Bapak Ibu login. Sangat sederhana dan tidak memusingkan kepala. Di bagian bawah sini ada Get Prezi Video on Desktop. Ini Bapak Ibu yang mau menginstal dan mendownload aplikasinya boleh dari sini. Aplikasi resmi, bukan yang bajakan. Itu bisa digunakan sewaktu-waktu Bapak Ibu mau mengedit
dalam kondisi yang offline. Tapi untuk loginnya harus online dulu. Untuk kelanjutannya bisa di offline. Nah, ini menu pertama tentang video. Untuk membuat presi video tentunya di sini. Sebentar kita banyak fokus di sini saja dulu untuk presi desain dan presentasi. Mungkin mudah-mudahan ada pertemuan berikutnya, tapi untuk workshop kali ini kita di presi video. Menu library untuk arsip-arsip proyek kita, untuk memasukkan dan menambahkan bahan-bahan presentasi. Siapa tahu ada yang mau simpan slide PowerPoint-nya, nanti dirubah jadi bentuk presi, bisa. Jadi ini tampilan template-template yang bisa kita edit, sangat banyak ke bawah. Jadi template-nya sudah ada, kita tinggal berkreasi saja, menyesuaikan kata-katanya, teksnya, menambahkan gambar, dan lain-lain. Ini kalau kita mau pakai template-nya, tinggal klik use. Kita pilih lalu use template. Nah, untuk presi videonya seperti ini Bapak Ibu, saya singkat saja dulu ini. Sebentar kita langsung praktek bersama. Jadi menunya tinggal klik quick record, rekam cepat ya. Di sini ada juga untuk video conferencing, import PowerPoint, dan di sini use presi present. Maksudnya di sini jika Bapak Ibu nanti sudah memiliki file presi presentasi, itu bisa dijadikan presi video. Atau di sini nanti ada explore video gallery. Ini maksudnya video-video galeri milik pengguna presi sedunia. Bapak Ibu bisa mencari inspirasi dari galeri-galeri video di situ. Untuk memilih quick record, pastikan mic dan kamera berfungsi dengan baik. Nah, sekarang ini saya mematikan kamera saya di Webex karena dia tidak bisa jalan bersamaan di Webex dengan di presi. Jadi saya matikan kamera saya di Webex. Mudah-mudahan di presi sebentar bisa berfungsi. Ini kalau kita sudah mengaktifkan, masuk ke fiturnya. Jadi di bawah ini ada 3. Ada 4 ya. Ada pertama memilih template. Template-nya ada di sini. Kita mau pilih, tinggal pilih yang mana. Kemudian memasukkan konten. Memasukkan konten itu seperti ini. Kita bisa mengupload gambar. Misalnya gambar ini setahun bersama Lontara, saya tadi barusan mengupload. Dengan klik ini, lalu pilih gambar dari folder laptop kita, baru dimasukkan. Untuk teksnya, kita tinggal ketik di sini. Teks singkat apa yang kita, karena dia hanya tidak banyak, bukan teks satu paragraf, hanya teks singkat yang bisa dia muat. Kemudian frame-nya, misalnya ini satu frame ini merasa kurang, kita bisa tambahkan frame, ataukah nanti kalau kelebihan bisa dihapus. Jadi di sini untuk add kontennya. Setelah ini terisi dengan sesuai kebutuhan, Bapak Ibu nanti bisa klik next step. Next step ini, nah di next step ini Bapak Ibu bisa berlatih untuk merekam. Jadi ada tombol merah untuk merekam proses perekamannya. Itu kemudian berlatih untuk menggerakkan frame. Menggerakkan frame itu pakai panah kiri dan kanan. Jadi frame ketika kita mengetuk panah kiri dan kanan di keyboard, frame yang di sini dia akan bergerak naik turun. Jadi semisal Bapak Ibu sementara proses menjelaskan materi, di samping Bapak Ibu naik turun materi yang akan dijelaskan. Kemudian di sini ada 3 pilihan kamera.
angka 1 di keyboard itu bisa full video presenter tanpa frame, tanpa gambar di samping sosok kita. Angka 2 untuk video presenter plus frame-nya. Kemudian angka 3 itu khusus frame saja, khusus materi gambar saja. Sosok guru yang menjelaskan itu hilang dari layar video. Jadi ini bisa dipakai sementara klik ini, Bapak Ibu sementara jelaskan. Jadi menggunakan keyboard 1, 2, 3 dan panah kiri kanan. Itu untuk prosesnya. Setelah ini Bapak Ibu sudah bisa, kita masuk ke fase 3 yaitu mempublikasi dan menyimpan video. Nah, ini tahap akhir. Biasa nama di sini titel atau judul itu langsung otomatis ada, tapi Bapak Ibu masih bisa mengeditnya. Ada kolom pensil di sini, itu tinggal klik edit. Untuk mendownload, untuk akun Prezi yang free, tentunya belum bisa langsung di-download, Bapak Ibu, belum bisa langsung di-download. Kecuali kalau Bapak Ibu play videonya, kemudian Bapak Ibu lakukan teknik rekam layar. Nah, ketika itu dengan teknik rekam layar, file video Bapak Ibu bisa tersimpan ke folder. Gitu. Kalau untuk mendownload langsung dari prezi.com, untuk pengguna yang free itu belum boleh, kecuali kita harus berlangganan atau berbayar. Nah, teknik yang lain yang biasa saya pakai itu kita copy link ataukah langsung share ke Google Classroom. Gitu. Nah, ini kalau kita mau copy link, kita tinggal klik yang ini, icon berbagi, bisa juga dari sini copy link. Link singkat ini sudah pendek linknya, bisa kita langsung share. Kita copy, bisa langsung ke Facebook, LinkedIn, Twitter, atau ke Classroom. Itu. Nah, kalau kita pilih ke Classroom, karena ini paling sering mungkin ya Bapak Ibu yang pengguna Classroom, kita tinggal pilih kelas apa yang tersinkron dengan akun Prezi kita. Jadi, kalau akun Prezinya sama, akun Google ya, akun Google-nya untuk membuka Classroom sama dengan untuk membuka Prezi itu enak. Kalau belum, silahkan dipilih dulu akunnya, baru pilih kelasnya. Saya rasa itu pemaparan singkat dari saya. Saya coba stop share. Waktu saya masih cukup untuk praktik, Pak. Ya, masih ada sekitar 30 menit, Pak Imran. Masih ada ya? Saya. Oke. Saya coba share lagi. Nah. Sudah tampil Pak Samsir? Prezi.com? Ya, sudah. Oke. Nah, saya keluar dari semua akun yang pernah saya pakai login. Saya coba bersama-sama dengan Bapak Ibu memulai dari awal, memulai dari nol. Jadi ini tampilan awal Prezi yang tadi saya jelaskan. Prezi.com. Seperti ini. Kita pilih Get Start. Kita pilih Get Start. Nah, muncul tampilan seperti ini. Individual, Basic, Student, ini. Jadi saya pilih yang student dan edukator atau pelajar dan pendidik. Kemudian saya pilih yang free. Di basic sini sebenarnya juga ada yang free. Tapi ini terbatas hanya 14 hari. Kalau yang di sini, walaupun lewat 14 hari, akun kita masih tetap aktif. Tidak harus di rebuild dan lain-lain. Tapi kalau Bapak Ibu mau berlangganan juga tidak masalah. Saya tidak promosi karena saya bukan bagian dari marketing Prezi. Saya sarankan Bapak Ibu pakai pilih yang student, kemudian pilih continue. Itu tahap awal
Kalau terlewat, saya coba kembali. Saya ulangi lagi langkahnya. Kita mulai dari sini, tampilan awal ketika kita ketik di browser prezi.com, kemudian kita pilih Get Start, baru pilih Student Educator, lalu pilih yang basic, untuk yang gratis, free. Nah, sekarang kita masukkan first name, last name, email, dan password. Tapi jika saya lebih suka pakai sign up with Google, karena akun Google saya sudah tersimpan di laptop. Saya pilih salah satu saja. Oke. Oh, ini akun Google, maaf. Ini akun Google saya sudah terpakai. Saya cari akun Google yang lain, saya kembali lagi. Nah, coba ini. Oke, nah ini tampilan setelah kita pilih akun Google, salah satu akun Google, kita klik lagi Get Start. Nah, di sini ada dua pilihan yang bisa kita skip sebenarnya. Kita klik saja ini. Kemudian pilih Education. Nah, di sini kita tinggal pilih tingkatan apa yang kita mau. Apakah sekolah dasar, sekolah SMP ya, ini middle school, ini high school, SMA, ini untuk mahasiswa, universitas, atau yang lulusan. Mungkin ini dosen-dosen biasa di sini. Saya coba pilih yang di sini saja. Sama sih semua pilihannya. Oke, ini sudah masuk ke jenis-jenis template yang bisa kita pakai. Ini ke bawah. Ini semua template yang kemungkinan besar tanpa bayar pun kita bisa pakai. Untuk mengedit poster dan lain-lain. Itu sudah ada. Untuk laporan, untuk dashboard, untuk sampul ya, biasanya jadi sampul. Infografis. Biasanya orang kurikulum ataukah sekarang guru banyak menggunakan infografis untuk mengajar. Itu ya. Kita coba masuk ke video, fokus dulu di video. Walaupun di sini presentasi dan desain ini penuh template juga. Nah, kita coba pilih di video. Ini template-template video, Bapak Ibu bisa gantikan. Pilih salah satu. Saya pilih acak saja, saya pilih yang ini. Nah, untuk pertama kali, nah ini muncul kalau kamera kita aktif. Ini kita diarahkan untuk mencoba klik panah kiri dan panah kanan. Ini, kiri kanan. Kemudian untuk kamera, kita disuruh memilih tampilan satu seperti ini, hanya video pemateri. Tampilan 2 atau keyboard angka 2, tampilan pemateri dan narasumber. Maksudnya pemateri dan materi. Tampilan 3 khusus materi. Ini yang bisa sambil kita latih. Ini saya sedang menekan panah kiri kanan. Bapak Ibu juga bisa mencoba. Kemudian tampilan 1, tentunya panah kiri kanan tidak berfungsi kalau tampilan 1 karena materi tersembunyi. Nah, kalau tampilan 2 seperti ini, materi kita bisa naik turun, kita bisa sambil menjelaskan, mainkan seperti ini. Oke, kita coba buat video sederhana 1 frame saja ya. Ketika kita pakai frame yang ada di sini, gambar yang ada di sini itu sangat mudah, tapi saya coba memberi contoh
membuat frame dari ini. Kita cari dokumentasi. Anggaplah ini ya. Nah, ini materi kita. Posisinya tidak bisa ditukar-tukar, tidak bisa digeser-geser karena kita sudah menentukan template itu. Jadi kalau Bapak Ibu sebelum memasukkan frame atau memasukkan gambar, pastikan gambarnya sudah sesuai yang mau dijelaskan. Kalau kayak saya ini kan masih perlu diperbesar, perlu di crop dan lain-lain. Karena di sini tidak bisa di crop. Jadi sebelum dimasukkan di crop, kemudian ini anggap saja sistem pernapasan. Nah, kita ketik di sini teksnya. Jadi kita bisa sambil sebentar, bisa sambil menjelaskan, sambil menampilkan frame yang ini. Untuk menambahkan kita tinggal klik add frame lagi. Kita coba upload lagi gambar. Ini lagi satu. Terserah sesuai pelajaran dan kebutuhan Bapak Ibu. Ini. Aja dulu. Dua. Nah, dua gambar. Bapak Ibu nanti kalau sudah lancar, sudah bisa menggunakan. Ini aplikasi sangat mudah kita ini. Kalau ada gambar tidak sesuai, kita tinggal remove. Ini ada gambar, ada tombol tempat sampah ya untuk meremove atau mendelete frame-nya. Ini frame, jadi hapus. Kalau dihapus tinggal yang ini. Kalau menambahkan yang ini, menghapusnya tinggal klik silang, dia akan frame-nya terhapus. Oke, anggap dua slide saja dulu, dua frame. Kita masuk ke next step. Next step ini langkah untuk melakukan perekaman. Jadi sini ada tips lagi, ada video tips. Bapak Ibu bisa silakan nonton. Kita bisa sambil menunjuk-nunjuk materi kita sambil ini naik turun seperti itu. Jadi seolah-olah ada koordinasi antara gerakan tangan kita dengan frame yang naik turun. Kita coba rekam. Ini 1, 2, 3 muncul countdown. Jadi kita bisa sambil menjelaskan kayak ini sistem pernapasan pada manusia seperti ini anak-anak. Nah ini sistem jaringan kayak gini-gini. Tuh bisa kita perjelas lagi gambarnya seperti ini. Yang sistem pernapasan tadi ini. Nah, saya kira itu Bapak Ibu, ketika kita sudah selesai menjelaskan, ini bisa sampai 15 menit ya. Satu video itu bisa 15 menit. 15 menitan itu hal yang luar biasa sekali panjang untuk sebuah video pembelajaran. Ketika kita klik down recording, nah ini. Ini tampilan setelah kita klik down recording. Apakah kita mau discard atau merekam kembali? Misalnya tadi ada yang salah-salah penjelasan, kita boleh rekam kembali atau boleh play dan review. Kalau ini boleh kita apa istilahnya? Mengcut video di bagian pertengahan yang tidak dibutuhkan. Ini discard ataukah kita save video kita. Anggap video ini telah sesuai dengan kebutuhan pembelajaran kita. Kita save. Jadi ada proses uploading dulu. Kalau makin lama menit kita, tentunya proses uploadingnya makin lama juga. Tadi kan tidak sampai 1 menit, jadi prosesnya juga hanya sebentar. Ini. Nah, ini yang saya bilang tadi, kita belum bisa download, karena kalau kita klik download, coba kita klik download, dia minta dibayar dulu. Nah, ini kan minta dibayar dulu. Ini. Jadi kita abaikan saja. Buat Bapak Ibu yang memang butuh file videonya, saya sarankan klik play,
tapi posisi rekam layar sudah standby ya, perekam layar misalnya pakai Camtasia, pakai Fastone dan lain-lain itu sudah standby. Kita tinggal klik video. Jadi kita bisa sambil menjelaskan kayak ini. Kita perbesar. Ya seperti ini anak-anak. Nah ini kita bisa rekam layar. Tuh, bisa kita perjelas lagi. Gambarnya seperti ini. Oke, saya jadi lucu sendiri melihat suara sendiri. Oke, seperti itu. Untuk mengcopy linknya, ini bisa diklik ini. Simbol untuk berbagi, share link video. Kita tinggal pilih mau di classroom dan lain-lain. Ini agak panjang. Dan ini. Kemudian untuk kalau mau share ke ini Google Classroom, ini sudah ada tombol khususnya juga langsung. Kalau Bapak Ibu mau publish, biasanya disampaikan di sini ada deskripsinya. Misalnya materi ini penjelasan tentang apa, seperti itu. Saya rasa itu materi singkat dan jangan khawatir Bapak Ibu, karena Prezi ini kan kita kerja secara online. Tentunya proyek yang kita kerja walaupun baru memilih-milih template itu sudah tersimpan. Tersimpannya itu biasa di all video. Di sini my video. Jadi my video ini biasa kita klik itu. Ini akun baru sekali. Biar sama tampilannya dengan Bapak Ibu punya. Nah, ini yang tadi yang saya buat teredit 4 Oktober 2020. Ini bisa kita play, bisa kita reuse atau bisa kita pakai untuk video conferencing. Jadi bisa kita pakai untuk mengajar secara live, kita bisa share. Kalau delete saya sarankan tidak perlu karena ini tidak membebani memori laptop. Ya, bisa kita play, bisa kembali lagi untuk kita edit saya rasa itu mudah-mudahan masih cukup waktu kita untuk berdiskusi. Saya kembalikan ke Pak Samsir. Ya, baik, terima kasih Pak Imran atas paparan materinya di sesi kedua ini. Dan saya kira masih cukup banyak waktu Bapak dan Ibu sekalian untuk kita berdiskusi terkait dengan apa yang menjadi paparan materi dari Pak Imran terkait dengan video Prezi ini. Selanjutnya Bapak dan Ibu, kami berikan kesempatan jika ada yang ingin bertanya, silahkan raise hand. Bapak dan Ibu yang ingin raise hand, yang menggunakan HP bisa diklik tanda di pojok kanan atas ada gambar ini, yang di pojok kanan atas gambar orang, silahkan diklik itu. Kemudian pojok kanan bawah ada raise hand, gambar telapak tangan, silahkan diklik untuk angkat tangan. Untuk yang Bapak Ibu yang menggunakan laptop di pojok kanan bawah, silahkan. Ini ada pertanyaan Pak Imran dari Pak Taptahis. Pertanyaan beliau, untuk kualitas suara bagus dan hasil gambar rekaman bagus, seperti apa triknya? Oke, tentunya untuk kualitas bagus audio sebaiknya Bapak Ibu merekam ketika mungkin berada di ruang yang tertutup, mic dari laptop atau mic yang dipakai device yang merekam itu kondisi bagus, tidak kresek-kresek. Kalau kualitas video biasanya ditentukan dengan pixel dari kamera. Tuh, kalau saya ini pixel di laptop saya itu separuh memang sudah agak rusak. Kemudian tadi ini saya sementara bukan di ruang tertutup, jadi tentunya banyak suara-suara tambahan masuk.
Jadi kalau tipsnya mau merekam dengan hasil suara dan video yang bagus, kondisikan dulu ruangan ketika ingin merekam, misalnya ruangan tertutup dalam artian sinyal internetnya juga masih bagus. Jangan sampai ruangan tertutup sinyal internet malah terputus gitu. Nah, kita mengerjakan secara online. Kemudian kamera, usahakan yang pikselnya baik, tidak pecah, dan latar belakang kita mungkin papan tulis atau apa yang lebih mendukung proses rekaman video pembelajaran. Saya rasa itu mungkin tipsnya. Oke, baik, saya kira seperti itu Pak Tahis. Kita melangkah ke penanya yang kedua, ini masih di room chat dari Ibu Bapak ya, Roma Jamilah. Pertanyaan beliau, apakah bisa memutar video di saat merekam? Langsung saja Pak. Belum bisa Bapak, karena frame kita hanya bisa menampung file gambar, belum bisa menampung file video, jadi tidak bisa video dalam video gitu. Belum, karena ini Prezi Video bukan untuk editor video kelas atas, karena ini editor video online. Jadi yang bisa kita tambahkan di frame cuma gambar. Kalau menambahkan video belum bisa. Jadi masih ada keterbatasan. Saya tidak tahu kalau akun kita sudah akun berbayar, apa memungkinkan untuk hal itu. Tapi mungkin lebih bagus kalau video dalam video lebih baik dikerjakan mungkin di Filmora, Camtasia, dan lain-lain. Kalau di Prezi sudah maksimal mungkin menjelaskan gambar, bukan menjelaskan video. Itu Bu, Pak. Oke, baik. Bapak atau Ibu Roma Jamila ya, saya kira cukup jelas penjelasan dari Pak Imran tadi terkait dari pertanyaan yang diajukan. Sekarang kita melangkah ke penanya yang ketiga, ini juga masih dari room chat. Pertanyaan beliau, ini Pak Imran, apa kerja dalam video Prezi ini selalu harus online ya? Ya, ini dari Ya, untuk Prezi Video ini bisa dikatakan kalau langsung di websitenya di prezi.com itu 100% online. Tapi kalau sudah terinstall aplikasi Prezi Video di desktop, di PC atau PC atau laptop, itu mungkin 70%, sisa 70% kita sisa login saja pada saat online, kemudian mengerjakannya bisa offline, seperti itu. Jadi yang mau offline di-download dulu. Ini di bawah ini ada Great Prezi Video on Desktop. Bisa kita download. Itu bisa dikerjakan secara offline. Tapi untuk login harus online dulu. Kemudian selanjutnya bisa offline. Oke, baik. Pak Fidelis, saya kira penjelasan dari Pak Imran jelas terkait dengan pertanyaan Bapak dalam memanfaatkan video Prezi apakah dia harus online atau tidak. Untuk selanjutnya Bapak dan Ibu, silahkan yang masih ingin bertanya disampaikan pertanyaannya. Jika Bapak dan Ibu belum juga menemukan icon raise hand, baik itu di laptop ataupun di perangkat Android Bapak dan Ibu, silahkan ajukan pertanyaan di room chat ya. Atau sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman peserta, Pak Imran, mungkin masih ada sesuatu yang ingin dijelaskan? Karena saya lihat di room chat dengan resen ini tidak ada lagi pertanyaan terkait dengan video Prezi ini. Saya bersyukur kalau sudah tidak ada pertanyaan. Mudah-mudahan materi, karena ini materinya sangat mudah, sangat
tidak banyak yang diklik-klik, tidak butuh apa istilahnya pemahaman IT yang tinggi karena kita hanya mengedit template yang sudah jadi, kita ganti dengan materi kita, diketik sedikit sudah jadi. Mudah-mudahan modul yang ada di grup itu Bapak Ibu sudah bisa baca. Kalaupun ada yang mau ditanyakan, mungkin besok atau kalau kita tukaran dengan Ibu Haji Zainab, mudah-mudahan besok kita fokus untuk pendampingan di grup WA khusus untuk materi Prezi seperti itu. Kalau tukaran berarti ke hari Selasa. Jadi silakan yang mau tanya-tanya. Untuk tugas buat Bapak Ibu yang mau buat tugas Prezi video, boleh tugasnya nanti tinggal cukup linknya saja, copy linknya, link Prezi videonya, kirim ke grup peserta. Nanti setelah saya, tapi di tag ya, colek nama saya biar saya bisa koreksi, saya bisa centang bahwa tugas Prezi Bapak Ibu sudah masuk. Jadi cukup linknya saja, cukup link dari Prezi video yang sudah Bapak Ibu buat. Kalaupun ada yang berhasil rekam layar, itu sudah cukup bagus. Jadi Bapak Ibu silakan buat yang mau buat tugas Prezi video, silakan buat video pembelajaran berbasis dari Prezi video ini. Tentunya sesuai dengan mata pelajaran yang Bapak Ibu ajarkan, yang Bapak Ibu ampu. Materinya juga sesuaikan seperti itu. Jadi jangan kayak saya tadi kan hanya mencontohkan dua frame saja, itu pun gambarnya asal gambar. Jadi sesuaikan dengan betul-betul karya yang memang Bapak Ibu mau pakai saat mengajar nanti. Seperti itu. Mudah-mudahan tugasnya tidak memberatkan. Iya, oke, terima kasih Pak Imran. Ini masih ada pertanyaan kedua dari Pak Fidelisasi tadi yang penanya sebelumnya. Ini terkait dengan bagaimana cara menginstal aplikasi video Prezi ke laptop supaya bisa kerja offline. Di situ tadi ada, saya coba share kembali. Kalau Bapak Ibu sudah di bawah ini ada Get Prezi Video on Desktop. Ini diklik akan muncul file untuk penginstalnya, file installernya. Tinggal biasanya ada warning keep atau discard. Jadi kalau sudah di keep, nah ini biasa pilih keep karena ini file exe, file installer. Nah, dia akan menginstal, ukurannya 307 MB. Jadi selesai ini Bapak Ibu bisa menginstal. Jadi setelah download bisa menginstal. Seperti itu. Cara saya itu Pak Fidelis, jadi ya, oke. Saya kira jelas Pak Fidelis ya terkait dengan cara menginstal aplikasi video Prezi ke laptop. Iya. Secara agak bisa dimanfaatkan secara offline. Tetap kita harus login dulu. Jadi aplikasinya ini tetap meminta kita login menggunakan akun kita. Jadi memang untuk mengawali memang harus online dulu. Nanti setelah kita login, coba Bapak Ibu matikan internetnya. Mudah-mudahan aplikasinya masih bisa berjalan saat offline. Sendiri belum pernah mencoba ketika posisi offline, karena ya di kantor, di rumah, laptop langsung online terus ketika menyala. Iya, oke. Terima kasih Pak Imran atas jawabannya. Dan masih ada waktu kita sekitar 10 menit Bapak dan Ibu untuk menyelesaikan sesi ini.
Jika masih ada hal-hal yang ingin ditanyakan terkait video presi ini, silahkan bisa melalui chat room atau Bapak dan Ibu silahkan raise hand, kemudian mic-nya bisa diaktifkan biar Bapak dan Ibu dapat menyampaikan pertanyaan secara langsung kepada narasumber kita. Silahkan Bapak dan Ibu. Ini ada Ibu Nirla Resen, apa tadi sudah bertanya ya? Ibu Nirla, Ibu Anik. Silakan Bu Nirla. Halo. Halo. Halo, Assalamualaikum. Bisa. Salam Bunda. Waalaikumsalam. Ya, ini sinyal di tempat saya kurang bagus nih, Mbak. Papa. Jadi materinya kurang bisa saya terima dengan baik. Ada satu pertanyaan. Kalau umpamanya kita sudah menyiapkan slide dari PowerPoint, itu bisa kita ini aplikasikan ke ini ya, ke Prezi ya. Bisa tinggal Ibu import filenya, tapi biasanya sih slide-nya apa istilahnya? Ada format untuk mengubahnya langsung itu. Jadi slide PowerPoint yang kita masukkan itu biasa terubah langsung susunannya biasa. Itu biasa terjadi kalau file PowerPoint yang kita masukkan terlalu banyak efek. Terlalu banyak efek, terlalu banyak teks, biasanya terubah langsung di Prezi. Tapi kalau file PowerPoint-nya standar, istilahnya tidak terlalu banyak efek dan lain-lain, biasanya malah tersupport dengan Prezi dan bisa terimpor langsung. Oh gitu. Oke, nanti jadi nanti ketika file yang dari PowerPoint-nya sudah kita gabungkan ke Prezi-nya, nanti ketika tersimpan seperti dalam bentuk video Prezi ya. Tergantung Ibu memilihnya import di mana. Kalau Ibu memilih import ke videonya, dia akan jadi Prezi video. Kalau Ibu mengimportnya di Prezi Present, maka dia akan jadi Prezi presentasi seperti itu. Oke, terima kasih Pak. Assalamualaikum. Sama-sama Ibu Nirla, waalaikumsalam. Ya, silakan Bapak dan Ibu yang masih ingin bertanya. Ada cukup waktu bagi kita untuk mengajukan pertanyaan jika masih ada hal-hal yang kurang jelas terkait dengan materi kita di sesi kedua ini. Baik, silakan Bapak Ibu yang masih mau bertanya. Siapa lagi, Pak Samsir? Iya. Pak, siapa lagi yang akan bertanya? Sudah tidak ada lagi, saya lihat itu yang press. Oke. Banyak sih yang klik tanda tanya sama tanda seru ini, nggak tahu apa mau bertanya atau enggak. Kita bukan raise hand yang dikliknya, tapi tanda tanya. Mungkin dia bingung nggak ada kamera sama mic-nya, Pak, biasanya. Gitu ya. Tapi nggak apa-apa, mungkin teh diaktifkan aja dulu. Boleh, Pak Ilham? Pak Florius. Pak Florius nggak ada mic-nya. Oh ya, Pak Ilham aja sekalian. Ini Pak Ilham udah. Silakan Pak Ilham, mungkin ada yang mau ditanyakan Pak. Pak Ilham. Assalamualaikum Pak Ilham. Ada yang mau ditanyakan Bapak? Kayaknya enggak ada. Enggak ada ya. Oke. Oke, nggak ada ya. Iya. Silakan Pak. Apa-apa kalau mau ini karena mudah-mudahan besok atau lusa banyak peserta yang mau komunikasi di grup WA, saya mengarahkan di situ. Baik. Jadi kita cukupkan ya untuk sesi kedua ini. Ini ada satu pertanyaan dari Lestari. Oh iya, oke. Bila muncul tampilan education atau student, pilih yang mana? Ibu
Ibu Lestari ya, Ibu Lestari atau Pak Lestari, dipilih education Pak, pilih education. Kenapa saya ndak anjurkan pilih student? Di student itu template-nya masih terbatas, masih lebih banyak di edukator. Jadi lebih banyak tampilan template untuk pendidik daripada pelajar. Ini ada chat langsung, kebetulan terbaca dari dari Ervin Rahayu. Ya. Belum terlalu paham untuk memasukkan gambar ke videonya. Oh, di fase add content. Jadi untuk memasukkan gambar di fase add content. Saya coba share screen sedikit. Belum ya? Sudah tampil share screen saya? Sudah. Sudah. Nah, untuk masukkan gambar di sini. Jadi Bu Ervin atau Pak Ervin, masukkan gambar, pastikan presi video Bapak atau Ibu sudah berada di posisi add content, kemudian klik gambar ini. Klik upload atau add image, kemudian kita cari gambar dari laptop kita atau folder kita, baru kita oke. Kalau sudah diklik oke, maka langsung otomatis masuk ke frame di sini. Kalau satu frame dia rasa kurang, klik add frame lagi untuk menambahkan. Mudah-mudahan ini di add content, posisi add content setelah Bapak atau Ibu memilih template. Jadi setelah memilih template, kita memasukkan konten ke frame. Jadi yang bisa hanya gambar, sementara yang bisa hanya gambar, belum bisa video. Terasa itu? Cukup Pak Imran? Ya, oke. Terima kasih banyak atas penjelasannya. Saya kira untuk sesi ini Bapak dan Ibu kita cukupkan. Dan untuk sesi berikutnya kita akan lanjut setelah istirahat ya. Bukannya masih Bunda Mahyuri? Satu kali lagi Bunda Mahyuri dulu. Sesi lagi, Pak. Oh, satu sesi lagi? Ya, nanti 12.30 baru kita istirahat. Oke, baik. Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih atas kebersamaannya hingga menuntaskan sesi kedua ini. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu sekalian masih tetap semangat hingga kegiatan kita hari ini berakhir di sore hari nanti. Dan insya Allah kita tetap mengikuti kegiatan setiap sesi ini hingga tuntas agar Bapak dan Ibu dapat menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh narasumber kita. Dan saya kira Bapak dan Ibu tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu narasumber kita ini tidak terlalu berat-berat amat ya. Dan untuk selanjutnya saya akhiri sesi ini dan selanjutnya saya kembalikan ke Teh Umi. Baik, terima kasih Pak Samsir, terima kasih Pak Imron atas materi kerennya. Sekarang saya persilahkan Bunda Mahyuri untuk menyampaikan materi pembelajaran dengan Fokosi yang akan dipandu oleh Bunda Rosminar dan Bunda Aulia. Silakan. Bunda Hasminar Hamid ada di bawah, Bun. Suruh resen, Bun. Bentar, aku carinya agak susah. Bentar, aku mindahin Bunda Mahyuri dulu ya jadi presenter ya. Silakan yang memandu Bunda Mahyuri. Halo, kedengaran Ibu? Kedengeran. Oh, iya. Bunda Ika, Bunda siapa tadi? Hasminar Hamid, Bun. Hasminar Hamid, oke. Nggak ada mic-nya, belum bisa dinaikkan ke atas. Bu Hamsinar masih terkendala sinyal, Bunda. Iya, ini nggak bisa dinaikin ke atas. Yaudah, nggak apa-apa, dilanjutkan dulu sama moderatornya, silakan.
Koordinatornya ada kayaknya ya. Ada. Ada Bu. Silakan. Silakan Bu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dan Maisuri belum selamat. cek sound. Bu Maisuri Oh aktif iya. nggak? Mic-nya nggak ada Bu Maisuri. Halo? Audio Bu Maisuri ada? Belum ada kayaknya. Cek Bu Maisuri. Bu Maisuri. Coba yang lain dicek, siapa tahu dari sinyal saya kurang mengangkat. Salam Bunda. Iya. Silakan Bunda. Ini pakai 2 perangkat ini. Oh gitu, oke. Silakan Bunda Aulia. Oh iya. Saya mulai buka. Ya, silakan. Oke, sekali saya ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Waalaikumsalam. selamat pagi. Jadi kita lanjut lagi ke sesi 3, yaitu materinya tentang pembuatan media pembelajaran dengan fokus SKIP yang akan dipandu oleh Ibu Siti Maisuri. Sebelum itu, saya akan membacakan terlebih dahulu CV dari Ibu Maisuri. Jadi Ibu Maisuri merupakan salah satu pengajar di MTSN 1 Bone, Sulawesi Selatan. Beliau merupakan salah satu pelatih di Ikatan Guru Indonesia, merupakan founder dari Sagu Game Point atau satu guru satu game pembelajaran dengan PowerPoint. Beliau adalah narasumber pada MGMP TIK Kabupaten Bone, instruktur dari Virtual Coordinator Training Indonesia yang bekerja sama dengan SEAMEO dan Kemdikbud. Dan merupakan tim dari Lontara atau Learning Online Nusantara. Pengalaman dari Ibu Maisuri selaku narasumber, yang pertama itu adalah narasumber di kegiatan musyawarah guru mata pelajaran mulai tahun 2007 sampai sekarang. Kemudian yang kedua, beliau merupakan narasumber workshop pembuatan game pembelajaran dengan PowerPoint di Samsung Smart Learning Class tanggal 25 Maret 2018 dan tanggal 10 Februari 2019. Selanjutnya merupakan narasumber workshop pembuatan media pembelajaran menyambut Hari Guru Nasional di Bulukumba pada tanggal 24 November 2018. Narasumber di kegiatan Sarasehan dalam jaringan lewat video telekonferensi Webex pada tanggal 11 April 2018 dan tanggal 19 Juni 2019. Jadi Ibu Maisuri punya banyak sekali pengalaman dan selanjutnya merupakan narasumber di Maluku belajar melalui Sharegram tahun 2019. Kemudian narasumber di Learning Online Nusantara atau Lontara melalui video telekonferensi tahun 2019 dan narasumber pada Semarak Hardiknas IGI Kabupaten Baru tahun 2020. Jadi Ibu Maisuri masih punya lagi beberapa pengalaman-pengalaman sebagai narasumber dan ini adalah 7 yang dapat saya paparkan mengenai narasumber dari pengalaman dari narasumber. Mungkin itu pengenalan singkat dari pemateri kita hari ini, yaitu Ibu Siti Maisuri. Selanjutnya saya akan persilahkan kepada Ibu Maisuri untuk memandu kegiatan berikutnya. Saya persilakan. Terima kasih banyak Bu Amsinar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kegiatan Lontara spesial kali ini, kebetulan saya akan membawakan materi tentang membuat media pembelajaran menggunakan aplikasi Focus Sky.
Nah, sebelum kita mulai, kita kenal dulu sedikit apa itu Focuskai. Nah, Focuskai itu merupakan aplikasi presentase dengan menggunakan efek zooming, pembesaran atau perkecilan, dan pergeseran. Oke, sebelum saya lanjut untuk membuat media pembelajaran, itu terlebih dahulu kita harus menginstal aplikasi Focuskai. Untuk aplikasi dan materi saya itu sudah saya kirim ke Ibu Aulia ya. Oke, bisa minta tolong Iya, Bu. dikirim ke di room chat. Oh iya. Ya, Bu. Oke, iya. Oke, untuk menginstal aplikasi Focuskai itu yang pertama, kebetulan aplikasi ini dalam bentuk WinRAR. Jadi terlebih dahulu kita harus mengekstrak aplikasi ini, yaitu dengan cara klik kanan pada aplikasi Focuskai yang dalam bentuk WinRAR, kemudian klik extract here. Nah, setelah itu proses ekstrak berlangsung, kita tunggu setelah selesai. Nah, setelah itu, setelah diekstrak, di sini ada folder Focuskai Presentation. Kebetulan di sini Focuskai yang saya miliki itu dia versi 2,81. Oke, bisa nanti diinstal ya. Nah, kita klik kanan pada aplikasi Focuskai, kemudian muncul menu, klik Run as Administrator. Kemudian muncul kotak dialog Setup Focuskai. Di situ di bagian bawah ada next, kita klik tombol next. Setelah itu muncul tampilan berikutnya. Kita centang dengan cara mengklik I accept the agreement. Kemudian klik kembali tombol next. Nah, di sini kebetulan yang kita download ini diinstal bukan di-download ya, diinstal di program file atau drive C. Jadi kita tidak usah ganti ya, ini browse tidak usah diganti. Kita tinggal klik kembali tombol next. Setelah itu untuk melanjutkan penginstalan, klik kembali tombol next. Kemudian di sini ada beberapa pilihan, apakah shortcut dari aplikasi yang akan diinstal ini diletakkan di desktop, bisa juga di taskbar, bisa dua pilihan ya. Di sini yang saya ambil, saya centang cuma di desktop, jadi nanti aplikasi ini akan tersimpan di desktop. Kemudian klik kembali tombol next. Nah, setelah itu, klik tombol install untuk melanjutkan penginstalan kita. Tunggu hingga penginstalan selesai. Nah, kemudian di sini ada launch Focuskai. Di sini jangan dicentang. Kenapa? Karena ada file yang akan kita kopikan sebelum kita membuka aplikasi Focuskai. Jadi diingatkan kembali, ini jangan dicentang ya, jangan dicentang supaya aplikasi ini tidak langsung terbuka. Kita tinggal klik tombol finish. Nah, setelah itu, pada saat tadi kita mengekstrak, di sini ada folder pics. Silakan buka folder pics, di mana di folder ini ada Focuskai Air. Nah, Focuskai Air inilah yang akan di-copy nanti. Kita copy,
Kemudian kita cari, kita masuk ke lokal C karena kebetulan aplikasi ini diinstal di C. Kemudian program file, Focus Sky. Nah, disinilah nanti kita paste file tersebut. Nah, setelah itu klik replace the file in the destination. Kemudian klik continue. Setelah itu silahkan Focus Sky-nya sudah bisa diaktifkan. Nah, ini adalah tampilan awal dari Focus Sky. Aplikasi Focus Sky ini bisa kita gunakan secara offline maupun online. Kemudian di sini ada template, banyak template yang disiapkan. Tapi kebetulan ada juga beberapa template yang tidak bisa terbuka. Jadi yang tidak bisa terbuka kita abaikan saja, tidak usah kita gunakan ya. Nah, di sini ada new empty project. Di sini maksudnya kita membuat project tanpa menggunakan template yang ada yang telah disiapkan oleh aplikasi Focus Sky. Jadi kita mendesain sendiri template. Kemudian ada di sini new project form PTT. Jadi bahan ajar kita dalam bentuk PowerPoint itu bisa kita konversi di aplikasi Focus Sky. Bisa nanti dijadikan video atau dalam bentuk Excel, tergantung dari kebutuhan kita. Kemudian ada open project untuk membuka project yang telah kita buat. Kemudian new project, membuat project baru dari file yang telah dipublish. Oke, sekarang kita membuat media pembelajaran menggunakan template Focus Sky. Karena waktu yang terbatas ya, karena kalau kita mau mendesain menggunakan atau membuat sendiri background itu agak lama. Sementara waktu kita terbatas, jadi kita membuat media pembelajaran menggunakan template yang sudah disiapkan oleh Focus Sky. Oke, yang pertama, setelah aktif biasanya dia modelnya seperti ini ya. Kita disuruh untuk update, tapi kalau kita update, ini otomatis berbayar ya. Untuk sekarang saya tetap menggunakan aplikasi ini. Jadi saya tinggal klik update later. Nah, akan muncul seperti ini. Ini untuk awalnya kalau kita mau menggunakan template dari Focus Sky, itu kita harus mendownload aplikasi yang ada. Jadi kita download aplikasi, setelah itu setelah ada template-nya, setelah kita download background atau template yang ada. Kemudian tampilannya nanti seperti ini. Jadi ini adalah template yang sudah kita download. Nah, template ini sudah bisa digunakan dalam keadaan offline. Jadi bisa kita download dulu beberapa template, kemudian nanti pada saat membuat media ajar, itu bisa kita dalam keadaan offline. Sampai mempublish pun bisa dalam keadaan offline. Oke, di sini ada beberapa bagian dari Focus Sky. Ini yang ada tanda tambah. Ada add frame untuk menambahkan frame. Di sini ada beberapa jenis frame ya, ada beberapa jenis frame, ada 4. Kemudian bagian atas ada file, edit, itu adalah menu toolbar. Kemudian berikutnya ada button, ada action bar, ada elemen bar, ada pad. Oke, kita lanjut ya.
Nah, sekarang kita coba tinggal mengedit ya, karena tadi sudah ini ya, kita lihat ini sudah lengkap, sudah bisa di preview, sudah dilihat hasil dari aplikasi ini. Tinggal kita memasukkan media ajar kita. Jadi tinggal diedit-edit, diganti page yang ada di sini. Jadi teksnya, gambarnya silahkan bisa diganti. Oke, untuk berikutnya kita coba di sini kebetulan page 2, di situ dalam bentuk teks. Nah, sekarang kita edit teks ini dengan memasukkan media ajar kita. Dengan cara klik edit text, ini ada tanda gambar pensil, kita klik edit text, sehingga nanti muncul tampilan seperti ini, kemudian kita ketik bahan ajar kita. Nah, kebetulan saya adalah guru prakarya, jadi saya memasukkan media ajar tentang prakarya. Bahan setengah jadi dari hasil peternakan dan perikanan. Nah, kemudian di sini kita bisa memasukkan juga gambar. Untuk memasukkan gambar, kita klik menu insert, kemudian klik image. Nah, ini nanti akan muncul gambar dari laptop kita ya. Karena untuk mengambil gambar bisa dari laptop kita, bisa mengambil gambar kalau dalam keadaan online, bisa kita mengambil gambar dari aplikasi Focuskai. Nah, setelah itu bisa kita edit filenya. Nah, di sini kita bisa, saya kebetulan memilih yang lingkaran ini ya. Oke, modelnya seperti ini. Kemudian untuk berikutnya kita bisa menambahkan kembali teks. Jadi untuk menambahkan teks kita klik ada T di sini, ini add insert text, muncul tampilan seperti ini. Silakan ketik teks yang akan kita masukkan ke page ini, page 2. Kebetulan di sini saya menggunakan media ajar, jadi saya masukkan nama saya ya, dan nama instansi saya. Nah, setelah itu bisa juga kita masukkan gambar bergerak atau flash. Ini di sini ada disiapkan di Focuskai ya. Jadi kita klik flash, muncul gambar-gambar bergerak seperti ini. Kemudian kita tinggal memilih, setelah itu kita drag masuk ke page sini, ke kanvas ini. Oke, demikianlah untuk edit page. Tinggal kita Oke, saya langsung saja ke aplikasi ya. Di sini tadi, oke, di sini karena sudah ada beberapa saya download, jadi kita tinggal klik use template. Jadi walau dalam keadaan offline pun kita bisa membuat media ajar kita. Tadi yang saya gunakan adalah ini. Oke, kita tunggu ya, sebentar. Atau langsung saya buka media ajar saya yang sudah jadi ya. Karena saya lihat ini waktu yang kurang mendukung. Oke, saya masukkan
media ajar saya yang telah saya buat. Nah, di sini tadi, oke, yang ini ya. Kita sudah masukkan teks, ada gambar, kemudian ada gambar flash ini gambar-gambar yang bergerak ya, yang disiapkan oleh aplikasi Focuskai. Cuma ini jaringan kalau kurang bagus ini juga lambat muncul. Oke, kemudian bisa kita beralih. Nah, ini ya beberapa gambar yang bisa kita drag. Kali ini saya mau ambil, tinggal kita drag ke kanvas kita atau ke peta ini. Nah, ini gambar bergeraknya. Oke, bisa kita miringkan sedikit. Kemudian bisa kita edit page yang lainnya. Ini juga dalam bentuk teks, sama ya caranya dalam bentuk teks tadi. Kalau mau lebih mudah, misal kita sudah punya LKS atau modul, itu bisa kita tinggal copy kemudian paste di page yang ada ini. Kemudian yang ini sama ya, teks juga dalam bentuk teks. Caranya sama yang tadi, tinggal edit page, edit teks, kemudian berikutnya page 4, page 5 juga ya dalam bentuk teks. Ini dalam bentuk gambar. Untuk gambar tadi caranya ya insert, kemudian image. Selain dari tag gambar, kita juga bisa menambahkan video yang ada di laptop kita, bisa juga video yang ada di internet. Ini biasanya diambil dari YouTube ya. Kemudian bisa juga, misal ada media ajar kita dalam bentuk flash, oke, silakan bisa juga dimasukkan di sini. Kemudian bisa memasukkan simbol, formula, link, dan sebagainya. Di sini di media ajar saya yang saya masukkan ada video, kemudian ada link. Nih. Materi ini dapat di-download di sini. Jadi kita tinggal klik di sini, kita akan diarahkan menuju ke web yang kita tuju. Nanti pada saat kita preview ya. Oke. Ini mungkin saya persingkat saja ya, karena waktu ini sudah mau sholat zuhur. Kita coba lihat hasil dari media pembelajaran yang telah kita buat. Tapi kalau masih ada kurang jelas, bisa nanti ditanyakan ya. Oke, kita lihat coba hasil yang telah kita buat. Kita tinggal klik tombol preview. Kemudian klik start. Klik next. Terus kita klik next. Next, berikutnya. Oke, ini videonya ya. Videonya durasinya ini hampir 10 menit ya. Oke. Saya lanjut karena waktu terbatas, tidak mungkin saya tampilkan sampai videonya selesai. Saya klik tombol next.
Nah, kemudian tadi di sini ada saya masukkan link. Materi ini dapat di-download di sini. Jadi tinggal kita klik di sini, otomatis nanti kita akan dibawa menuju ke, ke web yang kita masukkan di situ linknya. Oke, kita kembali untuk menutup kita tinggal klik tombol accept. Tadi di sini ada link ya. Ini materi ini dapat di-download di sini. Nah, untuk membuat seperti ini, kita bisa klik insert, kemudian klik link. Ini link atau tautan, kita klik. Kemudian yang mana nanti yang akan di link, misal materi ya. Nah, saya drag buat seperti ini hingga terselect. Nah, setelah itu di sini linknya ini bukan cuma dari internet ya. Bisa link tautan antara pad, bisa tautan antara file. Jadi misal ada file di laptop kita yang ingin ditautkan ke sini, bisa tinggal kita klik link to file. Atau misal kita mau menuju ke langsung pad yang berikutnya, misal dari pad 2 kita langsung menuju ke pad 4. Nah, bisa kita klik link to pad. Tapi yang tadi yang ini saya gunakan link langsung masuk ke website ya. Nah, ini kalau untuk website, klik link website, kemudian di sini dimasukkan URL-nya. Jadi kita ambil URL. Oh, misal ini yang saya ambil ya. Oke, saya tinggal paste link tersebut di sini. Oke, kita coba kembali ya, kita lihat hasilnya. Nah, kita lihat di sini kalau kita arahkan ke materi yang tadinya kursornya berbentuk tanda panah, dia akan berubah menjadi tanda tangan menunjuk. Itu berarti apa yang kita klik ini bisa ditautkan atau di link ke internet. Kita coba ya. Cuma jaringan ini kurang bagus ya. Oke. Nah, ini ya, ini tadi yang saya copy. Oke, ini saya lihat tinggal 10 menit ya, jam 12. Jadi saya akhiri saja untuk materi kita untuk kali ini. Insya Allah nanti kita lanjut di hari Rabu ya. Jika ada pertanyaan yang lain, silakan. Kita bisa juga nanti membuat sendiri background dengan desain dari kita, dari gambar-gambar kita atau dari foto-foto. Oke, mungkin cuma ini saja yang bisa saya tampilkan, yang bisa saya paparkan. Saya kembalikan kepada moderator ya. Silakan. Silakan Bunda. Oh ya Bu, itulah tadi materi tentang fokus key aplikasi presentasi yang bisa digunakan selain PowerPoint. Nah, untuk Bapak Ibu yang ada pertanyaan, silakan tentukan pertanyaannya di kolom chat atau raise hand. Kemudian kami akan aktifkan mic-nya supaya Bapak atau Ibu bisa bertanya secara langsung.
kepada Ibu Maisuri tentang materi fokus Q. Ini yang raise hand dari tadi, dari tadi pagi belum ada raise hand lagi. Mungkin di kolom chat? Di kolom chat juga tidak ada, belum ada Bu pertanyaan. Mungkin karena belum mencoba, mungkin masih ini ya, meraba-raba begitu ya Bunda Masyuri ya. Oh ada Ibu Arini Hidayati yang mau bertanya. Tanya langsung ini ada, karena, halo Ibu? Halo Ibu? Ya halo. Halo. Halo Ibu. Tidak ada suaranya Bunda. Ya, halo. Ya, silakan. Halo. Siapa Bu yang bertanya? Tadi Bu, siapa? Ari siapa? Di sini kalau yang di kolom chat ada Ibu Arini Hidayati. Iya, ini juga dia ini nyalain mic soalnya. Dibacain aja tuh kalau mic-nya nggak nyala. Oh iya, dia minta untuk dibacakan saja via chat. Pertanyaannya itu Ibu, apakah Fokus Q, aplikasi Fokus Q ini sama dengan PowerPoint? Itu pertanyaannya Ibu, apakah sama antara aplikasi Fokus Q dengan PowerPoint Bu? Oke, makasih banyak Bu. Ini aplikasi Fokus Q memang agak mirip ya, alternatif dari aplikasi PowerPoint. Tapi kalau di PowerPoint itu terbatas ya. Kalau di sini, maaf tadi saya belum publish ya. Materi kita ini bisa dipublish ya. Bisa kita publish dalam bentuk, ini nih tadi yang saya lupa ya. Nih, untuk publish. Nah, materi ini bisa dipublish dalam beberapa file. Nah, di sini bisa, saya biasa gunakan cuma video dan dalam bentuk Excel. Kalau kita membuat media pembelajaran dalam bentuk video, ini biasanya yang hanya dalam kita punya media ajar itu dalam bentuk teks dan gambar. Tapi kalau kita memiliki media ajar itu kontennya ada video, ada link, atau ada flash, gunakan aplikasi Excel. Ini ya. Nah, kalau kita gunakan aplikasi Excel, atau saya coba dulu publish ya, kita publish, kemudian klik tombol next. Kalau saya publish nanti agak lama ya karena ada videonya. Jadi saya cuma perlihatkan saja hasilnya nanti seperti ini. Nah, ini yang sudah dipublish ya. Tapi saya belum isi ya. Nah, ini nanti ya dalam bentuk seperti ini. Ini dipublish dalam bentuk Excel. Sementara kalau di PowerPoint, aplikasi PowerPoint, kita tidak bisa, kita punya media aja. Dan bentuk kita dalam aplikasi Fokus Q, ini banyak template-template yang kita dapat gunakan. Dan kita bisa zoom, memperbesar dan memperkecil teks atau gambar yang ada. Mungkin cuma itu jawaban saya. Oh iya Bu, jadi kalau misalnya untuk PowerPoint-nya bagaimana Bu? Kalau yang membedakan keduanya deh. Apa yang membedakan antara Fokus Q dengan PowerPoint? Oke, perbedaan antara PowerPoint dengan aplikasi Fokus Q. Iya ya Bu. Oke.
Kalau kita lihat saja ya, hasil dari media ajar yang dibuat menggunakan aplikasi itu biasa tadi saya bilang itu bisa dipublish dalam beberapa bentuk. Sementara kalau di PowerPoint itu cuma dalam bentuk PPT, dalam bentuk video, itu yang bisa ya. Kemudian kalau PowerPoint dari PowerPoint itu biasanya yaitu terdiri atas beberapa sama ini ya. Sebenarnya dia slide, sementara kalau kita di Focuskai itu dia dinamakan dengan pad. Jadi ini adalah beberapa pad. Ini beberapa pad. Kemudian ini juga lebih full ya. Bisa kita mengatur. Sebenarnya banyak sebenarnya keunggulan dari Focuskai dibandingkan aplikasi PowerPoint. Tapi saya tidak tampilkan tadi semua karena kita punya waktu yang terbatas. Di sini nanti paling bisa kita berkreasi dengan kita membuat sendiri template-template. Setelah itu kita menambahkan beberapa pad yang bisa kita zoom ya. Jadi ada ini perbedaan yang mendasar sebenarnya antara PowerPoint dengan Focuskai itu adalah zoom dan pergeserannya. Pembesaran kita bisa memperbesar dan memperkecil konten kita. Sementara kalau di PowerPoint itu tidak. Jadi itu yang sangat membedakan. Kemudian ini dengan sistem drag, pergeseran dari satu pad ke pad yang lainnya. Mungkin cuma itu saja ya. Oke, Bu. Ini ada lagi tambahan, Bu, dari Ibu Arini. Bagaimana cara menampilkannya untuk dipakai dalam proses pengajaran, Ibu? Kalau misalnya di slideshow, seperti di PowerPoint kan di slideshow. Nah, kalau kita pakai Focuskai seperti ini, bagaimana caranya digunakan pada saat proses pembelajaran? Oke, untuk digunakan media ajar kita yang dibuat di Focuskai, itu terlebih dahulu kita harus publish. Jadi kita publish dulu. Misal, kebetulan saya punya tadi, dia dalam bentuk ada kontennya dalam bentuk video, kemudian ada link. Jadi kita pilih Windows application, kita publish menjadi Excel. Kita klik, setelah itu klik tombol next. Setelah itu kita tentukan dulu lokasi penyimpanannya. Kita mau simpan di mana? Di sini saya simpan di desktop ya, supaya setelah itu kita publish. Tunggu hingga proses publish selesai. Jadi nanti ini adalah output dari aplikasi Focuskai. Inilah dalam proses pembelajaran kita. Nah ini publishnya sudah selesai. Kita open folder, kita lihat. Nih, kita aktifkan. Oh, dia sementara load ya. Nah, ini sebenarnya hasilnya ya, ini nih. Dia dalam Nah, ini yang tadi yang saya tampil. Dia modelnya seperti ini ya. Sama tadi waktu di preview. Itu adalah hasil akhir dari aplikasi Focuskai. Ada 2 belas menit. 100. Oh, ini mungkin jaringan saya yang kurang bagus ya, sehingga bermasalah seperti ini. Tapi hasil akhirnya nanti seperti ini yang tadi ya, ini. Dia dalam bentuk aplikasi.
seperti ini. Kita bisa kapan kita mau mengganti dari satu page ke page yang lain. Kemudian kalau yang untuk video, hasil akhir dalam bentuk video bisa kita lihat ada di channel YouTube saya ya. Kita lihat ada di YouTube saya. Nah ini ya. Cuma karena saya punya jaringan memang kurang bagus ya. Atau kalau mau lihat bisa langsung ke channel YouTube saya, Mesuri Sata ini ya. Lambat. Ini adalah output dari atau hasil akhir dari aplikasi Focusrite. Bisa dalam bentuk video, dalam bentuk exe atau aplikasi. Ibu sambil tunggu loading bisa sekalian bertanya, ini soalnya ada yang Iya ya, sambil kita oke. Ya Bu. Nah ini yang di file ada yang bertanya Bu, yang di file RAR yang dibagikan itu ada pilihan fokus Sky Air dengan info TXT. Katanya pilih yang mana Bu untuk download aplikasinya? Untuk install aplikasinya di file RAR. Air. Itu maksudnya nanti supaya nanti kemudian nanti ada tadi langkah-langkahnya ya. Ini kita lihat fokus. Ini yang kita pilih. Kita klik 2 kali atau saya langsung saja ya ke saya langsung praktekkan. Nah, di sini nah ini nanti ya, ini yang kita copy. Ini yang kita copy ke local disk, kemudian kita masuk ke program file. Kita lihat deh, C, kemudian program file. Setelah itu kita lihat di sini ada fokus Sky. Nah, kita paste di sini. Kita paste di sini. Kemudian klik tombol. Saya enggak paste di sini ya karena sudah saya paste. Setelah itu kita
Nah, ini ya, copy. Kemudian masuk ke fix, folder fix di situ. Kemudian di folder fix ada fokus ke air, ini yang kita copy. Kemudian silakan dipastekan di sini ya. Karena dia tadi diinstal di sini di lokal di drive C. Kemudian program file x86, kebetulan saya punya Windows 10 ya. Nah, setelah itu kita paste di Fokuskai ini. Oke, mungkin cuma ini saja ya. Silakan jika ada pertanyaan yang lain sambil saya buka kembali ya. Dari saya yang kurang bagus. Bisa langsung saja dilihat, ada beberapa bahan ajar saya di YouTube, bisa langsung ke channel saya karena saya lihat di sini dia terputar terus ya. Jaringanku yang kurang maksimal mungkin. Oke, saya kembalikan kepada Bu Aulia ya. Iya, Bu. Betul, ada pertanyaan yang lain, silahkan. Di sini juga ada di WhatsApp. Mana? Ya. Oh, sudah dihapus. Katanya fokus kayak ini sudah termasuk pengembangan dari PowerPoint. Itu inti pertanyaannya tadi Bu sebelum dihapus. Termasuk apa? Pengembangan dari PowerPoint. Oh iya, betul. Sebenarnya Prezi itu sebenarnya pengembangan dari aplikasi PowerPoint. Prezi juga ya, Prezi juga kurang lebih seperti ini. Tapi ini bisa digunakan offline ya, Bu? Iya, bisa offline. Jadi misal kalau kita mau berkreasi sendiri, tidak usah online. Kita gunakan ini tadi ya. Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Bertanya. Silakan, Ibu. Jangan, nggak mau itu. Bun, itu kalau mau ekspor hasil fokus kayaknya, apa ada linknya langsung Bu, tanpa harus download ke anak-anak? Jadi anak-anak tinggal putar link, kemudian secara online lah Bu untuk play-nya. Ya, bisa diulang. Maksudnya itu Bu, begini Bu, pertanyaannya itu apakah ada link yang bisa langsung dikirimkan ke siswa? Jadi siswa langsung tinggal buka linknya itu dia sudah pelajari. Itu kayaknya deh maksudnya. Sudah tepat Ibu siapa yang bertanya? Tidak. Orang dalam Bu, Ibu Ika. Oh, Ibu bertanya. Maksudnya Bun, publish-nya, apakah hasil publish-nya bisa gunakan linknya saja tanpa harus download aplikasinya? Oke, hasil publish dalam bentuk Excel itu bisa kita simpan di Google Drive ya. Jadi tidak bisa langsung kita serahkan linknya. Karena tidak ada di sini ya. Di sini hanya untuk menambahkan link. Menambahkan link di materi kita di dalam bentuk aplikasi ini. Kemudian diklik, dia menuju ke misal media ajar ini sama tadi ya. Materi ini bisa di-download di sini. Jadi kita tinggal klik di sini, kita dibawa menuju ke blog saya tadi. Jadi bukan link materinya, bukan link bahan ajar kita. Tapi materi yang ada di dalam ini bisa kita download di link yang kita kirimkan itu, yang kita tautkan di media ajar ini. Kemudian untuk membuka hasil akhir dari Fokuskai yang dalam bentuk Excel, itu kita tidak membutuhkan sebuah aplikasi. Tinggal kita klik 2 kali saja. Kemudian kita tinggal menjalankan aplikasi tersebut. Kemudian kalau dalam bentuk video otomatis tidak bisa juga langsung dikirimkan link ke siswa, ini video saya. Tapi kita harus upload dulu ke YouTube sehingga siswa dapat melihat video kita
yang dibuat dengan menggunakan aplikasi Fokuskai tersebut. Jadi tidak bisa dari sini langsung di link ya. Oke, mungkin Bagaimana Ibu Ika? Ibu Ika? Halo Ibu? Bu Ika, Assalamualaikum. Silakan. Apa gimana nih? Bagaimana Ibu Ika? Ada tambahan lagi pertanyaan? Sepertinya. Oke, kalau ini ada lagi pertanyaan Ibu. Ada pertanyaan dari Ibu, dari Pak Taftahis dengan Ibu Arini. Kalau Pak Taftahis, dia bertanya, kalau publish ke HTML itu tujuannya seperti apa? Oke, kalau kita publish dalam bentuk HTML, saya langsung praktekkan saja ya supaya dilihat. Biasanya itu dia modelnya, tampilannya seperti ini ya. Atau langsung saja kita praktekkan supaya bisa dilihat. Klik tombol publish, kemudian klik web page, kemudian klik tombol next. Setelah itu klik publish. Tunggu hingga publish-nya selesai. Kemudian kita lihat ya, open folder untuk melihat hasilnya. Nah, inilah hasilnya. Ini hasil dari publish tadi dalam bentuk HTML. Ini kebetulan karena flash player saya mau diperbaharui ya. Jadi kalau ada flash player-nya ini kemungkinan tidak seperti ini tampilannya ya. Ini dia dalam bentuk ini indeks HTML. Oke, mungkin cuma ini saja ya. Siapa tahu ada pertanyaan yang lain. Masih ada lagi Bu, satu pertanyaan dari Ibu Arini. Kalau pertanyaannya itu kalau file yang sudah jadi dan dipublish dikirim via WA atau Telegram, kapasitasnya apa besar atau masih bisa? Kan kalau dikirim di WA itu ada batasan kapasitas. Nah, kalau misalnya kita kirim filenya ke WA atau Telegram, file yang sudah dibuat ini dalam aplikasi Fokuskai, apakah termasuk kapasitas besar atau masih bisa ditanggulangi kayak gitu, Mas? Kapasitasnya, dia bertanya kapasitas. WA atau Telegram itu sebaiknya hasil akhir yang kita buat itu sebaiknya kita kirim dulu di Google Drive. Nanti link dari Google Drive kita share ke WA supaya tidak memberatkan memori, tidak memberatkan HP siswa kita. Jadi linknya saja yang kita kirim. Jadi aplikasinya bisa kita yang rendernya tadi ya, yang Excel-nya ya, yang hasil dalam bentuk Excel kita bisa simpan di Google Drive. Kemudian link dari Google Drive yang kita share ke siswa. Kemudian kalau hasil akhirnya dalam bentuk video, itu videonya kita upload ke YouTube. Kemudian link yang ada di YouTube ini yang kita share ke WA atau Telegram untuk siswa kita. Jadi otomatis tidak berat karena link saja yang dikirim. Bagaimana? Ini proyeknya bukan proyeknya yang dikirim ke siswa ya. Jadi hasil akhirnya kita simpan dulu di penyimpanan kita, apakah di Google Drive, atau dalam bentuk Excel.
Kemudian kalau dia dalam bentuk video, kita simpan dulu di YouTube. Kemudian linknya nanti ini yang kita kirimkan ke siswa. Kemudian ada tadi saya lupa ya, ini kita sudah publish, tapi project ini belum kita simpan. Pada saat kita mau mengedit kembali kita punya project ini, itu bisa kita edit-edit lagi kalau kita simpan dulu project ini. Jadi kita klik save project. Kebetulan ini sudah tersimpan ya. Karena ini tadi proyek yang sudah dibuat. Jadi kita klik file, kemudian save project, muncul kotak dialog penyimpanan. Silakan klik lokasi penyimpanannya. Kemudian ganti nama. Klik save. Jadi proyek ini disimpan ya, supaya bisa sewaktu-waktu jika kita butuhkan, ada yang perlu diedit, itu bisa kita lakukan pengeditan. Jadi tidak membuat lagi dari awal. Jadi banyak sekali sebenarnya yang bisa ada save-nya, ada place-nya, ada teks, link, video, musik, dan lain-lain. Oke, mungkin ini saja jawaban saya ya. Silakan. Iya, siapa tahu ada pertanyaan lagi. Baik, kepada Bapak Ibu, siapa tahu masih ada pertanyaan lagi, masih ada waktu 13 menit sebelum istirahat. Silakan tulis pertanyaannya di kolom chat atau raise hand untuk diaktifkan mic-nya. Tapi kalau masih ada mungkin yang kurang jelas, bisa nanti ya kita diskusikan di grup WA. Kalau untuk fokus kai hari Rabu ya, kalau saya tidak salah. Iya, Bu, hari Rabu. Karena sebenarnya masih banyak memang yang Tapi kalau masih ada mungkin yang kurang jelas. Cuma karena keterbatasan waktu ya. Ibu, masih bisa satu pertanyaan atau bagaimana? Di sini itu ada pertanyaan dari Ibu atau Bapak Roma Jamila. Dia karena kelamaan download jadi ketinggalan bagian denah mobil dan sekolah. Bagaimana cara mendownloadnya? Bisa diulang Bu pertanyaannya? Di sini di pertanyaannya Ibu Roma Jamila, dia ketinggalan bagian download denah mobil dan sekolah. Download mobil dan sekolah. Bagaimana cara mendownloadnya? Kayaknya maksudnya ini. Oh iya. Insert atau saya tutup dulu ini ya. Atau kita ke new project. Nah, untuk download ini ya. Nah, untuk mendownload kita aktifkan, yang jelas kita harus aktifkan internet ya. Karena kita mau template dalam keadaan online. Ada example, science dan seterusnya. Kita coba ke education. Proses download. Nah, setelah itu ini kita coba mau to school ya. Kita klik. Tunggu hingga proses download selesai. Setelah selesai nanti tapi mohon maaf ya karena jaringan saya yang kurang maksimal, makanya seperti ini. Nah, ini sudah ada ya. Nah, ini hasil download dari template yang kita punya. Nah, kalau sudah ada seperti ini, kita bisa
nonaktifkan internetnya. Jadi dalam keadaan offline kita bisa edit-edit part yang ada di sini, tinggal kita tambahkan gambar, video dan seterusnya. Oke, jadi begini cara mendownload ya template yang bisa kita gunakan. Jadi ini bisa digunakan seterusnya dalam keadaan offline. Kalau sudah ada di download seperti ini. Oke, mungkin cuma ini saja jawaban saya, Bu, untuk mendownload tadi download template dari Fokuskai. Oke, baik Bu. Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan kepada Bapak Ibu. Apakah masih ada pertanyaan lagi? Masih ada waktu 8 menit sebelum kita tutup sesi 3 ini. Jadi materinya bisa Bapak Ibu dapatkan di link, ada di grup WA juga ada, di kolom chat juga ada. Terus tugasnya Ibu bagaimana dengan tugasnya Ibu Maisuri? Oke, untuk tugas silakan membuat media pembelajaran, media ajar kita sesuai dengan mapel masing-masing. Kemudian dipublish dalam bentuk Excel. Jadi dipublish dalam bentuk Excel. Kenapa saya ingin dia dalam bentuk Excel? Supaya jika ada nanti video atau ada link, itu bisa kita aktifkan konten tersebut. Karena kalau kita gunakan video itu konten-konten kayak link, video itu kita tidak bisa atur ya penggunaannya. Jadi silakan buat satu media ajar dengan menggunakan aplikasi Fokuskai dan dipublish dalam bentuk Excel. Kemudian bisa disimpan hasilnya di Google Drive. Linknya nanti yang dikirim di WA. Oke, mungkin cuma itu tugas untuk Fokuskai ya. Oke, sudah tidak ada pertanyaan Bu Oli ya? Sudah tidak ada Ibu. Mungkin kita tutup sesi 3-nya ini. Sudah tidak ada pertanyaan. Ya, silakan ditutup Bu. Kemudian nanti kita kembali lagi jam berapa ya di jadwal? Jam 1 ya? Jam 12.45. Iya, 12.45 kita lanjut lagi. Oke, jadi itulah tadi materi tentang aplikasi Fokuskai. Sekian dari pemaparan materi dari Ibu Maisuri. Saya selaku moderator mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kekurangan. Saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita istirahat dulu ya. Bunda Ika titip tasnya dulu, aku istirahat dulu sebentar ya. Siap, Bun. Bapak dan Ibu silakan istirahat dulu, boleh keluar juga dari room untuk mengistirahatkan kuotanya juga. Nanti bisa masuk kembali jam 12.45. Terima kasih.